Bapak butuhnya berapa? Jam cukup? Satu Oh, setengah jam? cukup. Walah, kelamaan ya. Nah, nanti mau Oke. bertanya jawabnya sesi khusus di terakhir atau di tengah-tengah bisa bertanya? Eh, eh, saya jelaskan dulu nanti tanya jawab ya, habis habis Oke, bahan kali ya. Oke. oke. Hmm. Thank you. Silakan, Pak. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Kita ini lagi membahas sesuatu yang lagi kita lakukan ya. Kita ada di masa prapaskah dan kita ingin belajar apa sih sebetulnya kenapa sih gereja mengadakan merayakan Paskah setiap tahun, ada Prapaskah, ada Kamis Putih dan segala macam. Apa itu? Dan kenapa itu perlu kita lakukan? Apakah itu cuma sekedar ritual tahunan atau ada sesuatu yang dari situ yang bisa menolong kita menjadi lebih bertumbuh dalam iman? Yuk kita lihat, ini tinjauan sejarah, tinjauan liturgi, tetapi juga ada kaitannya, ada spiritualitas kita ya. Ini bisa menolong kita bertumbuh gitu. Uh, Oke, jadi kenapa kita merayakan siklus Paskah? Uh, karena kita ini pelupa, saudara. Ada satu penyakit yang namanya Alzheimer ya. Ada sekarang makin banyak aja orang sakit Alzheimer. Alzheimer tuh sakit di mana orang tuh lupa. Bukan hanya pikun, tapi lupa, saudara. Benar-benar kadang-kadang bisa lupa segala sesuatu dan makin lama makin parah sampai dia nggak kenal lagi siapa nama anaknya, dia nggak kenal suami atau istrinya. Pagi-pagi dia bangun dia kaget kok di sebelah saya ada orang gitu. Ya sangat menyedihkan ya orang sakit Alzheimer. Kadang-kadang ketika ya ada beberapa kasus di mana saya kenal dengan pasangan yang menderita Alzheimer dan mereka kadang-kadang mengatakan, Pak, apakah orang itu masih suami saya? Apakah orang itu masih istri saya? Karena dia udah lupa segala sesuatu gitu. Apa dia masih ingat Tuhan apa enggak? Apa dia masih ingat saya apa enggak? Kalau dia nggak ingat siapa-siapa, lalu siapa dia gitu? Eh, ya itu pertanyaan yang sangat eksistensial ya, saudara. Kalau kita nggak ingat lagi siapa-siapa, lalu kita itu siapa gitu, saudara? Eh, nah, Alzheimer bisa juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita di tengah kesibukan lupa akan Tuhan. Ya bukan nggak percaya Tuhan, tapi dia nggak hadir di dalam pikiran dan batin kita karena kita sibuk gitu. Eh, bayangkan bayangkan nggak saudara kalau gereja nggak pernah merayakan kebangkitan Yesus, nggak pernah merayakan kelahiran Yesus segala macam, bisa jadi kita lupa loh saudara tentang Tuhan dan karyanya dalam kehidupan kita gitu. Jadi oleh karena itu uh, bisa dibilang kita kan we are because we remember ya. Kita jadi seperti kita sekarang ini karena kita ingat gitu. Uh, begitu juga kita bisa mengatakan kita ini Kristen karena kita ingat Tuhan gitu saudara. Kita menjadi diri kita karena kita bisa mengingat sesuatu. Jadi kalau kita sudah nggak ingat apa-apa lagi, jangan-jangan kita kehilangan identitas kita baik sebagai Kristen atau sebagai suami ya sebagai istri. We are because we remember gitu. Oleh karena itu hal-hal penting dalam hidup ini harus selalu kita ingat. Dengan segala macam cara kita mengingat, saudara, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita merayakan segala sesuatu yang penting. Makanya ada hari ulang tahun pernikahan. Ya kan kadang-kadang ada suami istri yang merayakan tuh, saudara. Setiap tahun hari pernikahan. Kenapa? Karena itu penting gitu, supaya ingat lagi, oh itu hari di mana saya diberkati, itu hari di mana kita memulai segala sesuatu. Ya, we are because we remember. Suaranya hilang. Suaranya agak suaranya agak Iya, dengaran nggak ya. ada suaranya. Oke, terdengar nggak sekarang? Sekarang oke, Dengar. Pak. Udah ya? Ya, jadi kita menjadi kita sekarang karena kita ingat siapa Tuhan ya. Makanya itu karena kita manusia pelupa, maka harus diingetin setiap tahun, Bapak Ibu. Diingetinnya lewat apa? Ya lewat apa? Ibadah-ibadah mingguan gitu. Jadi kebaktian minggu itu sebetulnya adalah alat untuk melawan lupa, saudara.
Kita harus kebaktian tiap minggu supaya kita ingat apa yang Tuhan lakukan buat kita. Nah, sehubungan dengan itu, saudara, itu juga makanya kemudian dibuatlah siklus tahun liturgi. Supaya kita ingat Tuhan Yesus bukan cuman setiap hari Minggu, tetapi ada masa tertentu di dalam kehidupan kita dalam setahun itu yang kita secara khusus mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dan itu yang disebut dengan siklus tahun liturgi, saudara. Jadi kalau tahun kalender biasa kan kita susun berdasarkan hari-hari penting dalam kehidupan kebangsaan kita ya, kemerdekaan, eh, hari raya segala macam lah. Tapi ada lagi di balik itu ada satu tahun, satu kalender lagi yang disebut dengan kalender tuh, kalender liturgi, di mana Apa hilang lagi suaranya, Pak? eh, Nah, udah muncul lagi. iya ini muncul enggak ya ini. Eh, iya, oke. Kalau kita lihat inilah tahun liturgi, saudara. Jadi di dalam tahun liturgi ini itu selalu ada kita merayakan dua hal penting, dua siklus penting. Yang pertama siklus Natal, ya memperingati kedatangan Yesus itu bukan satu minggu tapi panjang dari mulai Advent sampai tahun baru gitu ya. Kenapa panjang? Supaya berasa, saudara. Supaya betul-betul kita sadar bahwa di masa itu tuh kita merayakan Yesus gitu. Lalu ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu yang disebut dengan siklus Paskah. Yang sekarang sedang kita lakukan. Dan siklus Paskah itu bukan hanya berakhir pada hari Paskah, tapi terus sampai kapan? Sampai Pentakosta. Ya ini ada dua siklus, saudara. Jadi kalau kita gabung nih, siklus Paskah dan siklus Natal, itu hampir setengah tahun, saudara. Dan makanya ada dua panitia kan, di dalam gereja selalu ada panitia Paskah, Natal, ada panitia Paskah. Dan kalau begitu, bubarnya panitia Paskah kapan harusnya, saudara? Harusnya sesudah siklus Paskah selesai. Kapan itu? Pada hari Pentakosta, bukan kemudian perayaan Paskah besoknya bubar. Belum harusnya ya, kalau dilihat dari sini gitu. Jadi panjang tuh saudara. Jadi pengorbanan Yesus tuh kita rayakan panjang sekali. Supaya apa? Supaya kita betul-betul sadar secara rinci apa saja yang sudah Yesus lakukan buat kita supaya kita nggak lupa. Jadi berapa lama sih panjangnya siklus Paskah itu? Ini saya zoom nih, saudara-saudara. Jadi dimulainya dari Rabu Abu ya, dari Abu Abu kemarin yang kita ada penorehan abu, lalu sekarang kita masuk di masa Prapaskah, itu berakhir kapan? Sampai hari Paskah, kemudian setelah itu ada masa raya Paskah ya, 7 minggu perayaan kebangkitan Yesus sampai kemudian tibalah Pentakosta. Ya ini dia kita sekarang ada di sini, saudara. Terus masih panjang itu ya, ada 46 hari sampai Paskah. Kemudian ada berapa itu? Ini sampai ke apa? Pentakosta tuh 50 hari, saudara. Ya. Oke. Nah, saya sengaja nih, saudara, saya bentuk gambar ini bukan dalam bentuk lingkaran ya, tapi dalam bentuk spiral yang naik ke atas gitu. Artinya apa? Memang tiap tahun kita mengulang ya, sama lagi, pasca lagi, pasca lagi. Tapi setiap kali kita mengulang, itu seperti spiral. Kita tidak ada di tempat yang sama. Memang kita kembali ke tempat yang sama, tapi selevel lebih atas lagi. Jadi setiap tahun kita membentuk lapisan-lapisan di dalam kehidupan beriman kita. Ya pasca tahun ini dengan pasca tahun lalu, mungkin bacaan Alkitabnya sama, mungkin acaranya kurang lebih sama, tapi situasi dunia berbeda, situasi kehidupan kita berbeda, dan kita menemukan Tuhan kembali dalam situasi yang berbeda. Ya, jadi antara his story, ceritanya Tuhan, dengan history, dengan sejarahnya kita, itu bertemu di dalam tahun liturgi. Ya, jadi yang terjadi tiap tahun adalah ketika kita merayakan itu terjadilah penebalan iman kita, saudara. Jadi bukan pengulangan, tapi penebalan. Ya. Oke, sekarang kita lihat sejarah dulu ya, saudara. Kenapa sih sampai terbentuknya siklus Paskah ini segitu panjangnya, dari mana sebetulnya asalnya, saudara? Nah, ini ceritanya. Ya dulu, saudara-saudara, di gereja mula-mula itu belum ada kebaktian Natal, belum ada Prapaskah, belum ada Pentakosta segala macam.
Satu-satunya hari raya, saudara, yang dirayakan di gereja pada waktu pertama adalah cuma satu, yaitu yang namanya Paskah. Kenapa, saudara? Karena Paskah itu adalah krusial banget ya. Kita menjadi Kristen itu karena Paskah, karena Yesus mati dan bangkit buat kita. Jadi setiap minggu kemudian orang Kristen berkumpul pagi-pagi sebelum matahari terbit untuk merayakan kebangkitan, saudara-saudara. Nah, itu yang disebut dengan kebaktian Paskah kecil. Jadi setiap hari Minggu, saudara-saudara, kebaktian kita itu yang kita rayakan setiap minggu, hari pertama dalam minggu, itu disebut dengan Paskah kecil. Ya, jadi kapan kita merayakan Paskah? Bukan tiap tahun sekali, setiap minggu sekali, saudara. Dan yang paling esensial sebetulnya adalah ketika kita merayakannya pagi-pagi benar. Ya, sampai hari ini tuh masih ada loh gereja-gereja yang kebaktian paginya tuh jam 6 ya. Ada yang jam 5, saudara. Itu sebetulnya untuk merayakan Paskah. Jadi memang sengaja dibuat pagi-pagi, saudara. Dari zaman dulu tuh yang namanya ibadah Kristen tuh pagi-pagi. Dan ingat loh, di abad pertama itu, saudara, hari Minggu itu bukan hari libur. Hari Minggu itu hari kerja di Israel sampai hari ini, saudara. Jadi kalau gitu kebaktiannya kapan orang Kristen? Yang minggu pagi sebelum mereka berangkat kerja. Itulah yang namanya kebaktian Paskah kecil, yang sekarang kita bilang kebaktian umum gitu ya. Karena makin lama orang makin malas, lalu baktiannya makin lama makin siang ya. Ada baktian ke-1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ya, jadi itu Paskah kecil ya, dirayakan setiap minggu. Nah, setiap tahun ada yang namanya Paskah besar yang kita rayakan ini setiap tahun. Kapan dirayakannya Paskah besar? Ini berkaitan dengan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan, ya, kayak semacam kayak bulannya orang Islam gitu ya, coba ini bulan orang Yahudi, ada bulan Nisan namanya. Hari ke-14 itu Paskah. Nah, kalau sudah tanggal 14 bulan Nisan, maka hari Minggunya itu disebut hari Paskahnya Kristen, saudara. Itulah perayaan Paskah besarnya. Makanya tiap tahun Paskah berubah-ubah tanggalnya, karena apa? Karena bulan Nisan tanggal 14 juga berubah-ubah ya, sama dengan kalender Muslim sebetulnya. Ya, jadi yang waktu itu cuma yang ada cuma Paskah aja kebaktian. Dan apa caranya Paskah itu? Di Paskah itu selalu ada baptisan, saudara. Kenapa? Karena Paskah subuh itu ketika Yesus bangkit dari mati menuju hidup, itu dianggap adalah tipikal atau norma bagi orang percaya. Orang menjadi Kristen berarti dia mati bersama Kristus, lalu dia bangkit bersama Kristus. Ditandai dengan baptisan. Jadi ketika orang dibaptis, dia mati bagi dirinya sendiri, lalu dia keluar lagi dari air, dia hidup bersama atau bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya diadakan kapan, saudara? Paskah subuh. Jadi orang dibaptis itu Paskah subuh. Selalu seperti itu. Nah, sebelum orang dibaptis, kan harus ada persiapan, saudara. Apalagi zaman itu kan gereja masih apa ya? Orang menjadi Kristen itu kadang-kadang bisa dikucilkan, saudara. Apalagi sebelum abad keempat ya. Ketika orang menjadi Kristen, kekristenan itu dianggap sekte, saudara. Jadi kalau orang jadi Kristen itu dipersulit oleh orang-orang Yahudi, oleh pemerintah Romawi. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh siap sebelum menjadi Kristen. Maka kemudian sebelum orang menjadi Kristen, orang itu harus diuji dulu, udah siap belum menjadi Kristen. Nah, masa pembentukan diri sampai dia siap menjadi Kristen itu kemudian disebut dengan masa katakumenet, mirip dengan kata kesasi gitu ya, saudara. Jadi ada persiapan sebelum orang menjadi Kristen. Jadi saudara mau jadi Kristen, saudara nggak boleh langsung begitu saja ikut kebaktian, tapi saudara harus daftar, bukan daftar zaman dulu ya. Saudara kenal dengan seseorang yang udah jadi anggota jemaat, lalu saudara di-refer oleh anggota jemaat itu untuk masuk ke dalam persekutuan. Lalu setelah itu saudara mengatakan saya mau jadi Kristen. Lalu mulailah kemudian, oke, kalau begitu kita coba dulu apa kamu siap nggak jadi Kristen. Lalu dia selama 3 tahun, saudara, biasanya itu ikut katakumenet. Minimal 3 tahun, saudara. Kalau 3 tahun belum siap, ya tunda lagi. Sampai kemudian sponsornya atau godfather-nya mengatakan, udah siap nih, orang ini karakternya udah berubah,
udah baik kehidupannya. Baru kemudian dia dinyatakan siap menjadi calon baptisan. Oke, nah selama dia 3 tahun itu, saudara, dia belum jadi calon baptisan, dia boleh ikut kebaktian nggak? Boleh, tapi dia ikut dari depan, saudara. Coba ini ada gambarnya nih. Jadi di dalam itu ada orang kebaktian. Nah, orang-orang yang calon baptisan ini hanya boleh di depan, saudara, di tempat yang namanya narthex atau di luar ya. Nah, mereka boleh ikut waktu khotbah, mereka boleh dengar, tapi setelah khotbah mereka dikasih berkat suruh pulang. Karena sesudah itu ada perjamuan kudus. Jadi mereka belum boleh ikut perjamuan kudus, oleh karena itu mereka kemudian eh, harus pulang ya. Jadi mereka tidak pernah tahu seperti apa itu perjamuan kudus, apa yang dilakukan pada waktu itu. Karena belum boleh ikut pada waktu itu. Nah, ketika orang-orang ini sudah dinyatakan beberapa orang siaplah untuk dibaptis ya, maka akan diadakan persiapan baptisan, saudara. Jadi harus dipersiapkan. Caranya gimana? Mereka disuruh masuk di dalam pertobatan. Harus bertobat. Lalu ada tiap hari didoakan. Lalu ada yang namanya eksorsisme ya, pengusiran setan gitu. Tapi jangan pikir kayak zaman sekarang ya, tengking-tengking gitu, enggak. Zaman dulu tuh yang namanya eksorsisme itu ada ritualnya, saudara-saudara. Jadi ada gerakannya, ada ritualnya ya. Orang harus berdiri ke barat, kemudian ke arah barat dia berdiri, kemudian dia harus mengatakan saya menolak kuasa setan dengan pengikut-pengikutnya dan seterusnya. Kemudian dia berbalik ke arah timur. Timur itu arah matahari terbit, tanda kebangkitan Yesus. Kemudian dia mengatakan dengan ini aku menyambut Kristus sang matahari kebenaran, dan ada banyak lagi ritual lainnya ya, itu kira-kira. Nah, setelah itu mereka harus berpuasa, saudara, supaya sungguh-sungguh dia siap ya mendisiplin dirinya sebelum dia dibaptiskan. Itu yang dilakukan, saudara. Nah, apa hubungannya dengan masa prapaskah, saudara? Jadi masa persiapan inilah yang menjadi cikal bakal masa prapaskah. Jadi sebetulnya masa prapaskah itu adalah apa, saudara? Jadi itu adalah masa ketika seseorang itu, orang-orang yang calon baptisan ini mempersiapkan diri gitu loh. Masa persiapan intensif bagi orang-orang yang mau dibaptis. Eh, Berapa lama sih masa persiapan itu? Awalnya cuma 3 hari, saudara. Dianggap cukup lah 3 hari itu. Jadi kalau ini Paskah, lalu ada 3 hari ya, Paskah, Sabtu Sunyi, Jumat Agung, itu dia. Ini disebut 3 hari persiapan. Ya, disebut dengan Triduum, artinya 3 hari, 3 hari ibadah. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ya, ada masa persiapan intensif selama 3 hari di masa Triduum itu. Nah, di kemudian hari, saudara, kemudian Triduum itu bergeser. Jadi bukan dimulai Jumat Agung, tapi orang mulai merayakan Kamis Putih, karena kan Tuhan Yesus kan kalau dia disalibkan di Jumat Agung berarti kan pengorbanannya, cerita pengorbanannya semua kan sudah dimulai hari Kamis Putih gitu. Jadi adalah yang disebut Kamis Putih, dan kemudian Triduum bergeser jadi Kamis Putih, Jumat Agung, sampai Sabtu Sunyi, dan berakhir pada Paskah Subuh. Itulah masa persiapan untuk orang-orang dibaptiskan, persiapan intensif. Nah, kemudian hari, saudara, orang mulai merasa bahwa masa persiapan 3 hari ini tidak cukup, saudara. Ya, sama sekali tidak cukup. Orang Kristen di Syria dan Mesir lalu memperpanjang masa persiapan ini menjadi 1 minggu. Nah, minggu itu disebut dengan Holy Week atau Minggu Suci atau Minggu Kudus, karena ini minggu orang persiapan ingin dibaptiskan. Jadi akhirnya jadi udah ada 7 hari, saudara, masa prapaskah itu. Di kemudian hari, kemudian orang berpikir, 7 hari ini juga belum cukup. Tuhan Yesus aja sebelum melayani puasa 40 hari. Iya kan, sebelum dipersiapan menjadi sang guru gitu. Oleh karena itu orang Kristen juga ikut Tuhan Yesus dong ya. 40 hari berpuasa sebelum mereka dibaptiskan. Lalu kemudian muncullah yang disebut dengan 40 hari puasa itu, saudara. Nah, ini sekarang yang menjadi masa prapaskah yang kita kenal sekarang. Makanya itu dimulai pada hari Rabu, saudara, hari Rabu Abu. Kalau kita hitung di kalender kita, harusnya kalau 40 hari, itu jatuhnya bukan di Rabu Abu, saudara.
Tapi ternyata kalau kita hitung dari Rabu Abu sampai Paskah bukan 40 tapi 46 hari. Kok gitu ya, Saudara? Kenapa sebabnya? Sebab orang Kristen kalau hari Minggu itu nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Kan itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya di dalam hari kebangkitan tuh umat merayakan perjamuan kudus gitu. Oleh karena itulah setiap hari Minggu orang Kristen tidak puasa. Sampai hari ini loh saudara, jadi kalau saudara lagi berpuasa nih, saudara puasanya tuh 40 hari, tapi dalam waktu 46 hari, artinya hari Minggu itu nggak puasa, saudara. Boleh ke kantin gereja, habis kebaktian ya. Tidak mengganggu, jadi puasa Kristen tuh tidak mengganggu hari libur saudara gitu loh. Habis ke gereja mau kemana kek, mau ke restoran apa, ya nggak masalah karena itu bukan hari puasa ya. Oke, ini jadinya sekarang masa prapaskah ini, saudara. Jadi ini sebetulnya ditujukan bagi mereka yang akan dibaptiskan, gitu. Lah kalau gitu ngapain kita ikut-ikutan? Ya bagi kita yang sudah dibaptis, masa ini adalah masa untuk kita apa, saudara? Rekomitmen atau kembali memperbarui janji baptis kita, gitu. Kan tiap tahun supaya kita nggak lupa kita harus membarui janji kita, janji baptis kita, saudara. Ya, jadi ada 46 hari dimulai di hari Rabu Abu. Saya ingin saudara melihat sebentar ya gambar ini, saudara. Jadi inilah ketika awal tadi kan selama 3 tahun ini mereka berkumpul nih, saudara. Orang-orang yang belum Kristen ini ya diajar segala macam, ikut kata komunit namanya. Nah lalu setelah itu dari sekian banyak nih, saudara, yang bisa lolos jadi calon baptisan mungkin cuma beberapa aja ini. Ya, mereka udah siap ini, masuklah kemudian ke namanya masa persiapan masa prapaskah tadi ya, masa persiapan prapaskah. Terus sampai 46 hari ada eksorsisme, ada segala macam. Sampai kapan, saudara? Sampai kemudian tibalah hari Paskah subuh, mereka kemudian dibaptis. Dibaptisnya di mana, saudara? Bukan di dalam gereja. Kenapa? Karena mereka belum jadi orang Kristen. Jadi mereka dibaptis itu hari Paskah subuh-subuh, itu ketika Kristus bangkit, kemudian orang merayakannya dengan ya, lilin Kristus atau obor Kristus dinyalakan di kegelapan. Lalu kemudian biasanya gereja itu memiliki yang namanya tempat baptisan yang ada di luar gereja, saudara. Namanya baptistery. Lalu di situ dibaptislah orang-orang Kristen itu. Ya dikelilingi oleh cahaya ya, karena orang-orang Kristen semua mengelilingi orang yang dibaptis ini. Dan setelah dibaptis, saudara, mereka diberi jubah putih semuanya, tanda bahwa mereka sudah menjadi manusia baru. Ada di dalamnya ada lagi pengusiran setan terakhir kalinya, ada segala macam ritual yang sangat ruwet sekali. Tapi sesudah itu semua, kemudian di hari Paskah pagi itu mereka kemudian masuk ke dalam gereja, dan setelah itu mereka memulai kebaktian Paskah. Nah setelah itu, saudara, belum selesai. Setelah itu mereka yang sudah dibaptis itu masih harus mengikuti yang namanya mistagogi. Apa itu? Pengajaran kayak kelas katekesasi gitu, saudara. Pasca baptisan. Ya, dijelaskanlah kenapa kalian dibaptis pakai air itu apa dan segala macam ya. Pembinaan pasca baptis. Ini kita melihat nih kalau zaman dulu tuh dibaptis nggak gampang ternyata, saudara. Itu sebabnya ketika orang dibaptiskan, mereka nggak main-main karena nggak gampang untuk dibaptis gitu. Nah ini pelajaran yang penting juga buat kita ya. Kalau kita dibaptis terlalu mudah, terlalu apa, nggak berkesan gitu, nggak ada simbol-simbol dan segala macam. Akhirnya hari itu menjadi hari yang atau event yang mudah dilupakan. Tapi dengan cara ini gereja dari gereja mula-mula sampai beberapa abad kemudian membuat orang itu sangat berasa kalau dibaptis itu betul-betul berubah gitu. Karena ada begitu banyak event, begitu banyak simbol yang dipakai untuk pertumbuhan spiritualitas mereka. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi melihat apa yang dilakukan oleh para calon baptisan ini di masa persiapan, saudara. Karena ini juga akhirnya harus kita lakukan kan sama kalau mereka mau dibaptis, kalau kita membarui janji baptis, apa yang mereka lakukan gitu. Yang pertama, saudara, kita lihat ini adalah tabelnya ya, grafik masa raya Paskah. Pertama kan ada Rabu Abu, saudara. Jadi apa yang mereka lakukan? Pertama mereka bertobat, ya ditaburi abu berarti mereka bertobat. Lalu setelah itu apa yang mereka lakukan sepanjang dari masa persiapan ini?
Ada 3, saudara. Pray, fast, give. Pray berdoa, fast itu berpuasa atau berpantang, give itu bersedekah atau memberi sedekah. Nah, 3 hal ini, saudara-saudara, adalah cara untuk menunjukkan pertobatan. Jadi kalau orang bertobat ditaburi abu itu baru tekad untuk bertobat. Lalu aplikasinya apa? Wujud bertobatnya apa? Nah, dari dulu, dari tradisi gereja, bahkan dari zaman perjanjian lama, kalau orang bertobat, tanda aja itu 3 itu. Pray, fast, and give. Jadi itu juga yang kita lakukan sampai sekarang. Spiritualitas prapaskah itu, saudara. Jadi kalau bertobat itu kan dikasih abu ya. Abu ditorehkan di dahi, artinya apa sih? Abu itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah. Tanda bertobat. Ya, abu itu mengingatkan bahwa ya kita ini dari debu lah. Kita ini kotor. Kita ini rapuh. Kita ini fana. Kita bergantung pada anugerah Tuhan. Terus kenapa dipakai tanda salib, saudara? Untuk menyatakan bahwa eh, di tengah keterbatasan dan dosa kita yang seperti abu itu, ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi Kristus itu hadir di tengah kerapuan kita, di tengah abu yang kita miliki itu. Kristus mau datang untuk menyelamatkan kita. Ya, makanya pakai tanda salib. Nah, setelah itu kita masuk ke itu, saudara, latihan disiplin rohani untuk pertobatan, yaitu 3 tadi. Jadi ini misalnya ya, ini kan pertobatan dalam bentuk abu itu tadi ya. Sesudah itu pada hari itu juga dimulailah kemudian 3 disiplin utama pertobatan ya. Itu sebabnya di Rabu-Abu selalu dibacakan Matius pasal 6 kan, saudara. Kalau kamu puasa jangan begini-begini, kalau kamu berdoa jangan begini, kamu memberi sedekah jangan begini, kan selalu gitu, saudara. Setiap Rabu-Abu selalu itu. Karena apa? Karena memang Rabu-Abu itu adalah pintu gerbang untuk memulai 3 hal tadi, saudara. Ya, ada pray, ada fast, ada give. Kenapa 3 ini, saudara? Kenapa 3 disiplin utama ini pilar pertobatan nih? Kenapa dari dulu sampai sekarang kok spiritualitasnya seperti ini? Karena begini, saudara. Jadi pray atau berdoa, ini disiplin yang memperdalam relasi kita dengan Tuhan, saudara. Ya, semua orang tahu lah kalau doa tuh pasti ngomong sama Tuhan. Tapi sadar nggak kita bahwa kadang-kadang kita itu cuma membaca mantra, bukan berdoa. Apa buktinya? Kalau kita berdoa kadang-kadang kita ngomong terus gitu ya. Kita ngomong dengan kalimat yang udah biasa kita ucapkan gitu. Tapi kita nggak memberi kesempatan untuk mendengar hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan atau merasakan kehadiran Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan bukan berarti kemudian ada suara audible, bukan begitu, saudara. Tapi pernah nggak kita berdoa itu kita mulai dengan hening, diam aja gitu, diam sambil menyadari bahwa Tuhan tuh hadir di tempat kita berdoa. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Jadi bukan cuma sekedar berdoa, ya udahlah, aku tiap hari juga berdoa kok, bangun pagi juga berdoa, tapi bisa nggak kita memiliki kehidupan doa yang lebih sifatnya dialogis, bukan satu arah gitu, saudara. Bukan sekedar kita terus yang berkata-kata, tetapi kita melatih hati kita untuk hadir di depan Tuhan, membuka diri untuk merasakan, mengalami Tuhan di dalam ya. Sekarang ini saya kalau berdoa, saya nggak banyak ngomong, saudara. Tuhan udah tahu kok saya mau doain apa gitu ya. Kan Tuhan tahu sebelum kita bicara gitu. Tapi yang lebih penting tuh heningnya itu loh, saudara. Diam gitu, pagi-pagi diam dulu. Sadari bahwa Tuhan tuh hadir bersama kita. Ya diam aja, saudara. Ya mengalami kehadiran Tuhan. Sampai kita berasa bahwa iya ya, hidupku tuh sebetulnya jadi bisa begini tuh gara-gara Tuhan gitu loh. Jadi ada kesadaran gitu loh, hadir. Saudara, kadang-kadang kita kalau berdoa nggak hadir loh, saudara, pada saat kita berdoa. Contoh yang paling klasik apa? Doa makan. Sering kan kalau kita doa makan kan kita kalimatnya itu juga kan? Ya Tuhan, berkatilah makanan ini untuk menjadi berkat bagi kekuatan, untuk menjadi kekuatan untuk muliakan namamu, amin. Nggak sampai 1 menit doanya selesai, kadang-kadang kita lupa kita udah doa belum, ya kan? Gue udah doa belum tadi ya? Kenapa begitu, saudara? Karena waktu kita berdoa makan itu kayaknya mantra sebetulnya. Kita belum tentu hadir di depan Tuhan pada saat kita berdoa.
kita hanya melakukan kebiasaan kita gitu. Beda kalau kita 1 menit itu kita hadir, sungguh-sungguh kita hadir di depan Tuhan. Menyadari Tuhan itu ada dan memberkati makanan kita. Kesadaran itu, saudara. Lalu setelah itu kita bilang terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Amin. Cuma segitu aja. Nggak panjang-panjang, tapi kita sungguh-sungguh hadir. Memberi atensi lah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini penyakit banyak orang sekarang loh, saudara. Kalau kita tuh kan sekarang ini ya, terikat pada HP ya. Banyak kita semua terikat pada HP. Jadi kadang-kadang tuh bisa kita hadir di suatu tempat, tapi kita nggak ada di situ. Orang bisa loh, saudara, kayaknya ikut kebaktian padahal dia belanja di Shopee. Kan dia orang dengerin khotbah ini belanja di Shopee gitu. Jadi orang datang ke kebaktian tuh belum tentu kebaktian loh, saudara. Bisa terjadi, sering terjadi. Bisa jadi kita tiap minggu datang ke gereja, tapi sebetulnya kita nggak datang ke hadapan Tuhan karena kita nggak menghadirkan Tuhan di dalam benak dan hati kita gitu. Nah, doa ini yaitu bukan cuma berbicara pada Tuhan, tapi kita hadir di hadapan Tuhan. Jadi doa ini menata ulang orientasi hidup kita sehingga terarah ya. Doa itu kan ke atas, saudara. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu terjaga gitu loh. Kita menjadi mengorientasikan, mengarahkan hidup kita kembali bukan hanya kepada kesibukan tetapi kepada kehendak Tuhan. Itu berdoa. Kemudian yang kedua adalah apa, saudara? Berpuasa. Apa ini berpuasa? Kalau tadi doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, kalau berpuasa itu melatih diri kita dengan diri kita sendiri. Melatih pengendalian diri dan kejujuran terhadap diri kita sendiri. Ya, kita melepaskan secara sadar sesuatu yang selama ini kita nikmati, makanan, kenyamanan, kebiasaan tertentu, nonton YouTube segala macam. Yang selama ini begitu kayaknya mengikat kita, membelenggu kita. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak happy gitu loh, saudara. Kalau nggak ada itu nggak bisa hidup gitu. Nah, di dalam puasa ini kita mengatakan enggak. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bukan dari YouTube saja. Bukan dari kebiasaan ngerokok saja. Tapi manusia hidup dari Tuhan. Gitu. Oleh karena itulah untuk membuktikannya, kita melatih diri kita untuk berpuasa. Artinya saya membuktikan bahwa tanpa itu pun saya bisa hidup bahagia. Yang melepaskan kemelekatan pada hal-hal yang sebetulnya bukan Tuhan gitu ya, tetapi begitu menguasai hidup kita. Sehingga ini melatih disiplin diri kita sendiri, saudara. Ini latihan mengendalikan diri. Jadi kalau yang doa itu hubungan kita diperbaiki dengan Tuhan, kalau berpuasa itu hubungan kita dengan diri kita sendiri diperbaiki, ya di kayak mobil di servis gitu ya. Lalu yang ketiga ini, saudara, give atau bersedekah, ini adalah hubungan kita dengan orang lain gitu. Disiplin yang mengarahkan perhatian kita bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi keluar kepada sesama. Yang menata relasi sosial. Kan bukankah selama ini kalau kita sibuk, kita cuma ingat cari duit buat keluarga, udah itu doang. Jadi orang-orang yang kita sapa, yang kita baik-baikin adalah orang-orang yang menguntungkan kita, kan gitu, saudara ya. Orang-orang yang bisa bikin cuan gitu, kalau orang Chinese bilang gitu ya. Tapi gimana dengan orang-orang lain? Ya orang-orang yang perlu kita perhatikan, yang nggak punya apa-apa, yang punya persoalan gitu. Kan kita juga dituntut untuk berbuat sesuatu bagi mereka gitu. Nah inilah disiplinnya, saudara. Ya give, bersedekah. Yang diberikan bukan cuma duit, tapi juga waktu, memberi perhatian, memberi empati, ya memberi keberpihakan kepada mereka yang tersingkir, orang-orang marginal, sehingga hati kita itu dilatih, saudara, untuk tidak terus mikirin persoalan kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, tapi juga ambil bagian dalam mengalirkan kasih Allah kepada dunia ini. Ya, ini indah banget loh sebetulnya. Jadi kalau kita lihat nih, saudara, spiritualitas Paskah nih, ini seperti ini. Jadi doa, pray, itu membenahi hubungan kita dengan Tuhan. Fasting, itu melatih diri kita sendiri sehingga menjadi lebih bening gitu ya, lebih bisa mengendalikan diri. Dan kemudian give, itu membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi tambah dalam. Ya, kita memberi peka kepada kebutuhan orang lain. Nah inilah spiritualitas masa Prapaskah, saudara. Jadi 3 hal ini sungguh-sungguh sebetulnya bisa membuat hidup kita semakin matang, secara dewasa, secara iman.
dengan catatan kata Tuhan Yesus, jangan melakukan ini supaya dilihat orang, itu kan gitu ya, karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Jadi lakukan ini sungguh-sungguh. eh, Ketiga hal ini betul-betul urusan pribadi saudara dengan Tuhan, nggak perlu pamer ke orang lain, ya nggak perlu kalau puasa lalu kita posting di sosial media, ya misalnya fasting day one gitu, terus besoknya bikin lagi fasting day two, bawahnya ada foto kita lagi puasa, lagi bermuram, lagi kelaparan, kita foto selfie gitu ya, biar semua orang, ih hebat tuh puasa tuh orang gitu. Ya, puasalah dengan sungguh-sungguh ya, pray, fast, give ya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan dengan baik, eh, dengan tulus gitu, pasti ada pertumbuhan rohani. Jadi ketika Paskah kita merasakan hidup kita sedikit berubah lebih baik gitu ya, lebih disiplin, lebih peka pada orang lain, lebih peka pada kehadiran Tuhan. Dan itulah sebetulnya pertobatan, saudara ya, ada perubahan hidup gitu. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat sebentar di akhir masa Prapaskah itu ada yang disebut dengan tadi ya, Minggu Suci atau Holy Week itu. Apa sih itu, saudara? Nah, ini masa yang paling intensif ya, masa lebih intens daripada sebelumnya. Ini minggu terakhir sebelum Paskah. Apa yang dirayakan oleh orang Kristen? Kan ada 7 hari ya, perayaan atau peringatan yang paling apa namanya pertama dalam minggu itu adalah yang disebut dengan Kamis Putih. Apa itu Kamis Putih? Mengenang perjamuan malam ya, peristiwa Getsemani, Yesus ditangkap dan seterusnya. Jadi kita kembali mengingat apa yang Yesus lakukan ketika dia mulai menderita ya, sebelum dia disalibkan. Itu sebabnya kebaktian Kamis Putih itu, saudara, merayakan atau mengenang segala sesuatu yang terjadi pada malam itu. Bentuknya seperti apa? Yang pertama bisa dalam bentuk ini, saudara, eh, pencucian kaki. Ya kan Yesus kan membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia disalibkan gitu. Nah, pembasuhan kaki atau pencucian kaki ini mengingatkan umat bahwa kita harus rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, menyatakan bahwa kalau kita majelis, kalau kita pendeta, penatua, itu yang kita lakukan bukanlah main kuasa ya, tapi justru rela untuk melayani ya dengan rendah hati, tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan ya, menerima orang lain. Itulah pelayanan. Setelah mencuci kaki, Yesus kemudian mengadakan perjamuan. Oleh karena itu juga adalah termasuk di dalam ritual Kamis Putih adalah perjamuan, saudara. Di GKI kan perjamuan kudusnya hari Jumat tuh ya. Jadi kadang-kadang perjamuannya diganti perjamuan kasih ya. Tapi ya udah, intinya pokoknya kita mengenang perjamuan terakhir ya, kisah di mana Tuhan Yesus itu menetapkan perjamuan kudus. Jadi kemudian itu kita kenang pada hari Kamis malam itu. Lalu setelah itu, begitu sudah perjamuan kan Yesus ditangkap, saudara. Yesus ditangkap lalu murid-muridnya pada kabur semua gitu ya. Itu dirayakan, dikenang juga dengan apa? Ibadah yang namanya Tenebre ya. Jadi di dalam ibadah Tenebre itu saya nggak tahu dilakukan nggak di Bintaro. Nanti coba kita diskusikan ya. Ini ibadah Tenebre itu artinya bayang-bayang, saudara, atau kegelapan. Jadi kisah sengsara Yesus dibacakan ya, di mana makin lama Yesus makin menderita gitu. Lalu satu demi satu lilin-lilin dimatikan, saudara. Sampai di akhir ibadah itu gelap ya, sama sekali lilin yang terakhir, lilin Kristus dimatikan gitu. Ini nanti umat meninggalkan gereja dalam suasana gelap gitu, saudara, untuk menyatakan betapa gelapnya jalan Tuhan Yesus ya, dan betapa gelapnya kehidupan manusia kalau tanpa terang Kristus. Ya, itu dia, saudara, Kamis Putih itu. Lalu kemudian besok harinya umat melakukan Jumat Agung itu, saudara ya, mengenang kematian Tuhan Yesus. Oleh karena itu ada gereja-gereja, terutama gereja Katolik, yang merayakan Jumat Agung itu jam 3 atau sebelum jam 3. Karena dikatakan Tuhan Yesus meninggal pada jam itu ya, ketika jam 3 berbunyilah lonceng gereja gitu di tengah-tengah kebaktian. Jadi dulu tuh bukan perjamuan kudus, saudara, perjamuan kudusnya sudah hari Kamis ya. Jadi ini adalah mengingat pengorbanan Kristus. Ada juga yang caranya melakukan prosesi salib ya. Ini juga di gereja Katolik ya, saudara, orang melakukan jalan salib gitu, berjalan dari stasiun ke stasiun, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus.
Lalu Sabtu Sunyi, saudara, ini mengenang pemakaman Tuhan Yesus. Ya, jadi hari yang gelap karena di sini Yesus sudah mati tapi belum bangkit gitu. Jadi ada perayaan di beberapa gereja, eh, apa perangkat-perangkat perjamuan segala macam tuh dikeluarkan dari gereja lalu ditutup hitam semua ya, ornamen-ornamen di dalam gereja ditutup dengan kain hitam ya, tanda kedukaan. Nah, lalu Paskah pagi, Paskah subuh, mulai kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita ingat bagaimana para perempuan itu tiba di kubur pada waktu pagi-pagi benar gitu. Makanya orang Kristen kalau Paskah tuh pagi-pagi benar datang ke gereja sebelum matahari terbit. Ya, itu tradisi dari zaman dulu tuh, saudara. Jadi tradisi mingguan itu kita jadikan tahunan itu ya. Kita datang ke gereja sebelum matahari terbit, yaitu Paskah subuh. Eh, em, ini tadi yang dilakukan kan ya, saudara, ya dibaptis subuh-subuh. Setelah itu setelah dibaptis mereka masuk ke dalam gereja terang gitu, lalu mulailah dirayakan Paskah. Nah, bagaimana ini bisa kita terapkan hari ini, saudara, peristiwa eh, momen indah ini supaya dia bermakna? Sebetulnya kita bisa mengadakan mirip-mirip seperti ini, saudara. Saya pernah coba lakukan dulu saya pelayanan di Semarang ya, saudara, di GKI di Semarang. Eh, saya melakukan persis seperti itu, saudara. Nah, kalau kita melihat nih, ini ada sebuah gereja, saudara, di Florence ya, di Italia, gereja tua. Kalau saudara lihat gereja-gereja tua zaman dulu tuh, itu ada gereja, ada gedung gereja, ada yang namanya baptistery. Jadi gedung gereja itu tempat ibadah. Baptistery itu apa, saudara? Tempat orang dibaptis. Jadi kapan baptistery ini dipakai? Segedung segede gitu yang bulat itu, saudara, kapan dipakai? Pada saat Paskah subuh. Jadi orang ngumpul dulu di dalam baptistery, kemudian dibaptiskan, baru kemudian orang berjalan menuju ke gedung gereja. Kenapa sih perlu dibangun gede-gede gitu? Kan di Eropa dingin ya, saudara. Mungkin kalau di luar rasanya rada kedinginan malam-malam gitu ya. Jadi ada tempatnya sendiri lah ya di baptistery ini. Kayak apa dalamnya? Kayak gini, saudara. Coba lihat tuh gedung gereja segede gitu, gedung baptistery itu cuma buat baptis doang. Di tengah-tengah itu ada kolam baptisan, lalu ada tempat yang apa seperti tuh ya, saudara ya, orang-orang yang mau dibaptis ada di situ, kemudian mereka dibaptis satu persatu gitu. Nah, di zaman dulu ini ada peninggalan gereja lebih tua lagi, saudara. Ini baptiserinya nih. Ini juga contoh yang ya, tempat baptisan itu. Jadi rupanya baptisan itu luar biasa, dipersiapkan dengan baik gitu, saudara. Tempat khusus untuk baptisan di alam terbuka ke zaman dulu ya. Nah, ini yang saya lakukan, saudara. Jadi di minggu pasca subuh ini ya, seseorang eh, membawa lilin Kristus masuk ke lapangan. Kebetulan di gereja itu ada lapangan yang cukup luas. Lalu orang-orang yang dibaptis tuh, saudara, calon baptisan dikumpulkan di situ semua. Kemudian lilin ini dibagikan kepada umat. Artinya Kristus sudah bangkit, kita ikut bangkit bersama dengan Dia. Lalu kemudian orang-orang yang mau dibaptis pada Paskah subuh itu juga. Kita bikin kayak kolam-kolaman gitu loh, saudara. Kolamnya cetek cuman cuma ya cetek cuma berapa sentimeter gitu ya. Cuma biar berasa basah aja, saudara. Ini namanya baptisnya percik, saudara. Percik tapi rasa selam gitu. Ya ada rasa selamnya jadi supaya sensasi basahnya tuh dapat gitu, saudara. Ada di kolam gitu. Lalu dibaptislah mereka dan kita memperhitungkan supaya ketika dibaptis itu matahari terbit, kan kita bisa bisa ini kan, saudara, bisa kita apa ya perkirakan kan terbitnya matahari jam berapa gitu. Nah, jadi ketika mereka dibaptis itu matahari terbit, saudara. Lalu mereka tuh pakai jubah putih, mereka dikasih lilin, lalu kemudian mereka setelah matahari terbit masih agak gelap, bersama dengan umat semuanya jalan ke jalan raya menuju ke gedung gereja, dan kemudian sampai di gedung gereja menyalalah semua lampu terang banget gitu. Lalu dimulailah kebaktian, dan mereka yang berjubah putih ini kemudian pada hari itu juga mendapatkan perjamuan kudus yang pertama kali. Ya, jadi mereka diberi perjamuan kudus secara khusus di hari itu.
sehingga apa namanya eh, Paskah ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi mereka yang dibaptiskan. Ya kira-kira itu, saudara. Eh, Nah, kemudian sebelum menutup saya ingin cepat saja, saudara. Apakah kemudian setelah Paskah itu, hari Paskah itu, siklus Paskah berakhir? Belum, saudara. Karena kalau kita melihat itu baru baru puncak perayaan, ya, tapi masa perayaannya adalah 50 hari, saudara. Ya, jadi kalau ini baru sepotong jalan ini, saudara, di Paskah ini. Masih ada lagi tuh masa raya Paskah namanya ya, masa 50 hari perayaan Paskah sampai ke Pentakosta. Ya, di tengah-tengahnya ada di hampir di dekatnya itu ada yang namanya kenaikan Tuhan Yesus gitu, 10 hari sebelum Pentakosta. Eh, Kalau kita ikuti ini semua, saudara, maka kita bisa mengatakan perjalanan kita itu bermula dari abu, berakhir dengan api, kan api Roh Kudus gitu. Jadi berawal dari kerapuhan kita bertobat sampai akhirnya kita diisi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, bukankah itu transformasi yang luar biasa yang kita bisa dapatkan setiap tahun gitu. Spiritualitas itu bukan hanya dari abu ke salib, bukan. Bukan dari abu ke kubur, bukan, tapi dari abu ke api. Ya, dari kerapuhan menjadi kekuatan. Ya, itu sebetulnya inti dari spiritualitas masa raya Paskah. Jadi yang unik adalah 10 hari sebelum Pentakosta itu ada yang kita merayakan kenaikan Yesus kan. Yesus naik ke sorga. Dan sesudah itu, saudara, sesudah Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kamu harus nunggu sampai datangnya roh itu. Jadi sejak Yesus naik ke sorga, mereka kemudian para murid itu kumpul setiap hari ya di sebuah ruangan gitu. Mereka berdoa setiap hari. Jadi berapa lama sampai Roh Kudus itu tiba? 9 hari, saudara, jumlahnya. Nah, 9 hari dalam bahasa Latin namanya novena. Di novena itu artinya 9 hari. Maka dikenallah kemudian doa novena, saudara. Doa yang 9 hari selama masa dari kenaikan Yesus sampai ke Pentakosta. Maka kemudian di GKI juga dikenal doa Pentakosta ya, kita sebut pekan Pentakosta, padahal lebih dari sepekan, 9 hari sebetulnya. Nah, di Katolik itu namanya novena, tapi karena kita nggak mau ikut-ikutan, kita nggak mau pakai nama novena, ya kita pakai pekan Pentakosta lah, seri Pentakosta, dan sebagainya. Tapi intinya adalah, itu waktu di mana kita berdoa secara khusus, supaya Roh Kudus hadir, mengisi kehidupan kita. Ya, jadi itulah ya berakhir dengan Pentakosta, dan itu merayakan syukur tahunan sebetulnya, itu panen di perjanjian lama itu adalah hari hari panen sebetulnya. Tapi ketika hari perayaan syukur panen itu terjadi, hari itu juga Roh Kudus turun, sehingga ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Tapi kalau begitu, hari ini juga hari lahirnya gereja, ya, karena kan ketika Roh Kudus turun, kemudian berdirilah gereja. Pada hari itu juga ada ribuan orang menjadi percaya. Jadi kita bisa katakan Pentakosta juga perayaan hari berdirinya gereja secara ekumenis. Ya, itu dia, saudara. Jadi berakhirnya itu pada eh, Pentakosta ya, saudara ya. Inilah spiritualitas yang indah dari abu menjadi api, dan seharusnya begitu juga kehidupan iman kita ya, saudara. Jadi eh, terus bergerak ya dari kerapuhan menuju pertobatan sampai kemudian eh, menjadi api ya yang membakar hidup kita. Itu dia, saudara. Saya serahkan kembali, kita bisa tanya jawab ya. Oke, baik, makasih Pak Juswantori. Ya, Bapak Ibu silakan yang sudah mencatat apa pertanyaannya, silakan buka mic-nya dan bertanya supaya saya bisa add spotlight. Silakan, apakah ada yang bertanya? Pak Wilton sudah membuka mic-nya. Karena saya lagi di Surabaya, jadi mudah-mudahan jadi penglaris. Waduh, jauh banget Pak. Oke, pertama terima kasih Pak Pendeta Yuswan atas penjelasannya. Jadi hari ini juga menjawab beberapa pertanyaan, terutama di saya sendiri ya. Kenapa kok kita 40 hari?
kenapa tidak 30 hari? Nah, ternyata sudah terjawab. Jadi pertanyaan saya sebenarnya menyangkut hal seperti itu. Nah, tapi saya pernah mendengar begini, Pak Isman, bahwa statement begini, Pak Isman, bahwa sebenarnya Paskah itu lebih penting dari Natal. Menurut Pak Yusman, statement ini ada masalah, Pak? Itu ya Pak ya. Ya, Paskah ya. lebih penting. Nah, tapi betul juga Pak. Kalau kita lihat secara teologis memang penting. Jadi kayak begini, katakanlah dari sudut sejarah gereja, kapan sih Natal mulai dirayakan? Jadi Natal tuh baru dirayakan pada abad ketiga keempat gitu. Jadi 100 tahun gereja berdiri itu gereja nggak merayakan Natal loh Pak. Gereja cuma merayakan Paskah. Hmm, Jadi karena apa? Karena Paskah itu kan transformasi kebangkitan dari mati menjadi hidup kan itu yang membuat iman Kristen berbeda kan karena percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Jadi memang yes. betul, betul secara teologis. Cuma Natal lebih romantis gitu. Kalau Paskah lebih serem kan orang meninggal, bangkit gitu. Jadi kalau kelahiran kan kayaknya rame, apalagi Natal tuh rame banget lah kalau jadi orang akhirnya apa ya lebih suka perayaan Natal daripada perayaan Paskah gitu. Walaupun lebih penting Paskah kalau secara teologis daripada Natal. Ya, ya. Oke. Baik, satu lagi, Pak. Ini pertanyaan di luar dari konteks tadi. Saudara kita yang di seberang itu kan puasa Senin Kemis. Menurut Pak Yusmantoro, gimana nih, Pak? Iya itu tradisi Yahudi loh. Jadi Oke. kita ini kan Kristen, Yahudi sama Islam itu adalah agama Abrahamik ya. Jadi punya sumber yang sama. Sumbernya dari mana? Yang paling tua itu ya Yahudi. Jadi Hmm. tradisi puasa. Jadi di kalangan Yudaisme atau orang-orang Yahudi zaman dulu, uh, yaitu ada tiga tadi ya, berpuasa, berdoa, dan Memberi. bersedekah, Ya. memberi. Itu kan yang sama juga yang dihayati oleh teman-teman kita umat Muslim gitu loh. Kan tiga hal itu juga mereka lakukan. Dan bagi orang Yahudi kalau bisa seumur hidup itu sekali lah mereka ke Yerusalem gitu. Kalau umat Muslim ke Ka'bah gitu kan. Jadi perjalanan ziarah ke tempat suci kalau kita tuh di Yahudi itu Yerusalem. Dan di kalangan Yahudi itu ada tradisi puasa Senin Kemis, Pak. Hmm. Jadi kalau harian ya kalau bukan hari-hari tertentu mereka pasti puasanya hari Senin dan hari Kamis gitu. Makanya disebut puasa Senin Kamis. Itu tradisi Yahudi yang kemudian dikembangkan juga dibawa ke tradisi Islam juga gitu. Dan puasa itu juga kita akhirnya masuk juga ke kita kan kayak puasa 40 hari gitu. Ya. Ya. Baik, makasih, Pak Pendeta. Sama. Mas Oke, Tio, kalau silakan. ada yang lain, silakan. Silakan buka mic-nya. Kalau enggak, saya dulu yang bertanya ya. Pertanyaan Oke. yang sederhana atau maaf agak bodoh mungkin. Nggak ada Kenapa, pertanyaan yang bodoh, Pak. kenapa disebut Kamis Putih? Warna liturginya aja ungu. Iya ya. Saya lupa tuh saya pernah apa membaca tapi saya lupa tuh mungkin karena apa nggak tahu ya. Saya harus lihat lagi salah jawab lagi nanti ya. Oke, baik kalau Apakah Bapak. apa karena kekudus ada karena kudus atau apa begitu mungkin ya sehingga disebut Kamis Putih gitu. Oke, baik. Tapi saya sebetulnya saya dapat satu yang tadi yang mau saya bertanya-tanya gitu ya di dalam hati. Kenapa sih orang Kristen kok kebaktiannya Minggu? Kan akhir-akhir ini saya ngelihat dalam dialog lintas iman itu banyak tuh ya. eh, Kamu kok tidak sabat gitu ya? Orang Kristen kok nggak sabat seperti orang Yahudi? Itu kan ada di kitabmu gitu. Tapi sekarang udah jelas terjawab kenapa kebaktian di hari Minggu karena itu Paskah kecil gitu ya. Kebangkitan. Bang kita. Yuk, mari Bapak Ibu, Tante Olga, Mas Eko, monggo, Bang Darta, silakan kalau ada mau bertanya, Udah, izin Mas Tio. silakan. Kamu tadi diawali dari ujung timur, ini ujung barat yang bertanya. Di mana Mas? Palembang Eh, ya? iya, kira Pak Pendeta mau nanya. Kalau saya kan dari kecil pendidikannya Katolik ya, meskipun memang Kristen, cuman karena SD-nya Nah, Katolik. Ini sebenarnya nggak tahu kalau nyangkut teologis apa, cuman karena keingintahuan saya gitu.
Pak, karena saya memang senang sejarah ya. Waktu saya SD itu sekitar tahun 80 sampai 90 itu saya udah mengenal namanya aksi puasa karena saya di SD Kanisius, temennya itu teman-teman Katolik. Ya namanya anak SD kan mesti FOMO kan, mesti kalau temennya melakukan eh, kita jadi kalau nggak melakukan ngerasa gimana gitu. Padahal Mm-mm. apa kita sama-sama agamanya ya Kristen sama Katolik kan hampir sama kan. Kita menyembah Yesus sama menyembah Yesus kan. Mm-mm. Tapi waktu itu kalau saya ke gereja nggak ada ajakan untuk puasa, aksi puasa pembangunan pun nggak ada. Tapi begitu saya ke sekolah, itu saya menemui itu gitu. Apakah memang pada perkembangannya itu ya mungkin baru sekitar berapa ya? Mungkin 10 atau 20 tahun akhir ini ya di gereja Kristen itu mulai mulai apa? Mulai ada ritual puasa ini meskipun ajarannya sudah dari dulu ya, cuman perasaan saya kok mulai apa mulai apa mulai mulai apa ya banyak dilakukan itu setelah akhir-akhir ini. Itu apa Ya. memang seperti itu atau karena memang saya dulu lebih keseringan gaul ke Katolik jadi tapi ya saya waktu SD ya gerejanya tetap ke gereja Kristen cuman ritual-ritual Katolik itu saya lebih akrab karena ya memang diajarkannya kan agama Katolik waktu itu. Ya, ya, Eh, betul. Ya itu tadi pertanyaan saya, apakah memang memang di baru akhir-akhir ini yang kita yang gereja Kristen baru istilahnya menggalakkan ritual puasa atau memang dulu saya Ya, nggak tahu gitu. Tapi ya, setahu ya. saya perasaan itu aja Pak Pendeta, terima kasih. Iya, Pak Eko. Jadi betul sekali pengamatan Pak Eko ini. Jadi terutama di GKI ya Pak ya. Di GKI terutama yang baru yang seperti itu. Sampai orang bilang sekarang GKI kok kayak Katolik ya. Segala macam dari Katolik dimasukin semua ke GKI. Dulu kita nggak pakai stola warna-warni. Sekarang pakai stola. Dulu bacaannya ya bacaan satu Alkitab satu aja. Sekarang ada bacaan pertama, bacaan kedua, ada Injil. Dulu nggak ada Rabu Abu, sekarang ada Rabu Abu. Dulu nggak pakai puasa-puasa, sekarang sudah digalakkan soal puasa dan seterusnya. Ya betul, betul sekali. Jadi ada gini, tradisi gereja-gereja Protestan di Indonesia yang kita kenal sejak zaman Belanda memang ada nuansa anti Katolik gitu. Jadi karena reformasi dibawa dari Belanda ke Indonesia, lalu kemudian berkembang kekristenan yang pokoknya jangan Katolik lah gitu. Eh, Akibatnya memang ya ajaran Calvin dan sebagainya tuh menyatakan yang penting tuh jangan, yang penting adalah kita dengerin firman gitu. Firman, jangan sampai kita pakai simbol-simbol, pakai ritual-ritual yang sifatnya tuh apa? Kalau zaman dulu tuh dibilang itu kayak apa ya? Berpegang pada objek-objek atau benda-benda yang tidak bisa uh, mencerminkan uh, kerohanian yang sejati gitu loh. Yang penting hati ya, istilah yang penting hati kan itu Pak. Jadi kalau yang nggak usah lah pakai lilin-lilin segala macam gitu. Nah tapi belakangan ini bukan hanya di GKI tapi juga di gereja-gereja ekumenis di seluruh dunia sebetulnya orang mulai terbuka bahwa tidak semua yang sifatnya simbol-simbol aksi-aksi puasa apa itu sifatnya Katolik, tidak juga karena itu sejarahnya udah lama sebelum gereja Katolik ada, itu sudah ada, itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai sadar bahwa manusia itu kalau beribadah itu harus melibatkan seluruh keberadaan keberadaan dirinya, kayak simbol-simbol lilin misalnya segala macam kan orang beribadah dengan mata juga kan, orang melihat, jadi melihat lilin itu kemudian orang merasa oh lebih lebih teduh gitu suasana di gereja. Kemudian ketika orang berpuasa, orang baru mulai sadar, iya ya, ternyata saya tuh bisa harus mengendalikan diri dan seterusnya. Jadi tradisi-tradisi lama yang sebetulnya jauh berada sebelum gereja Katolik ada, ketika gereja masih menjadi Sabtu, itu mulai lagi dipandang sebagai sesuatu yang penting juga, yang berguna gitu. Bukan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang Calvinis itu sesuatu yang membuat kita beralih dari firman, enggak, tapi justru itu bisa memperkuat iman kita. Istilahnya sekarang ibadah kita menjadi lebih sakramental gitu Pak. Tapi dampaknya ada apa dampaknya? Dampaknya adalah karena gereja Katolik dari dulu sudah melakukan, ketika kita juga melakukannya dianggap kita ini jadi kayak ikut-ikutan Katolik, padahal enggak. Kita ikut-ikutan gereja mula-mula atau gereja yang sebelum terjadinya gereja Katolik itu.
Nah, gereja Katolik selama ini masih tetap mengikuti, kita break dari tradisi itu karena kita berpikir itu nggak baik. Baru terakhir-terakhir ini mungkin 30 tahun, bahkan kalau di luar negeri udah 40 tahun lebih, ada yang namanya pembaruan liturgi ya. Jadi liturgi itu diperbarui segala macamnya sehingga sekarang menjadi lebih sakramental. Itu Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Kalau boleh satu lagi. Iya, iya. Tadi pertama saya agak telat sih. Tadi menyinggung masalah baptis. Ini saya cerita dulu. Kalau dulu tuh saya mau apa kateksasi CD itu dianggap telat ya. Mungkin baru mau lulus kuliah. Itu saya baru mau. Karena ya tadi balik ke simbol tadi Pak. Karena saya waktu itu dari SMA sampai mungkin kuliah tingkat berapa itu. Saya kuliah cukup lama. Tingkat 4 apa ya. Saya baru mau ikut kateksasi. Padahal waktu itu bapak saya kan penatua. Jadi nyuruh-nyuruh terus. Tapi saya mesti nolak terus. Alasannya, ya selama saya belum memahami apa simbol dari baptisan itu, saya nggak bakalan mau karena itu hanya sekedar simbol, sekedar Mm-mm. apa ritual. Apa gunanya setelah masa bedanya cuman kalau belum CD nggak boleh ikut perjamuan, setelah itu perjamuan. Waktu itu saya benar-benar nggak mau dari SMA tuh nggak mau. Makanya begitu anak saya tanya, cuman saya kasih tahu, saya juga nggak nanya kan, saya juga menghormati pemikiran anak saya kan. Itu ada kateksasi gitu. Langsung mau, itu saya bersyukur juga sih. Nggak bandel kayak saya, cuman kadang saya berpikir Pak Pendeta, apakah anak-anak itu yang kan tadi memang kalau baptis itu memang apa ya, kalau zaman dulu kan memang susah untuk tahap ritual untuk bisa baptis itu. Apakah yang sekarang ini, materi yang sekarang ini bisa 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 membuat pemahaman bahwa Anda setelah baptis itu berbeda. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya. Jadi memang eh, persiapan kita di baptisan di GKI itu cukup baik secara secara pemahaman ya. Jadi kan ada programnya kan ya, kata kesasi selama 9 bulan itu ya. Sehingga dengan tujuan itu supaya siapapun yang dibaptis ngerti apa sih iman Kristen itu gitu loh. Dan bahan-bahan untuk dibaptis adalah pokok-pokok ajaran yang memang sangat penting dari dulu sama ya. Ada doa Bapa Kami, ada 10 hukum Tuhan, eh, ada pengakuan iman rasuli yang dijelaskan gitu. Itu nggak beda jauh, udah dari ratusan tahun lalu ya seperti itu Pak. Jadi secara teologi, secara ajaran baik sekali sebetulnya apa yang kita lakukan di kata kesasi sehingga orang nggak gampang begitu saja dibaptiskan, harus lewat itu. Cuma masih ada yang kurang seperti yang tadi saya katakan, kalau kita bandingkan dengan baptisan di masa lalu, yang kurang apa? Yang kurang adalah pendidikan, bukan dalam arti ajaran tetapi perilaku ya Pak ya, perubahan perilaku. Jadi dulu itu ya seperti yang tadi kita lihat, kalau orang mau dibaptis maka dia harus memiliki seorang pembimbing gitu, bapak rohani, Godfather lah, Godfather. Masih ada, kalau nggak salah di gereja Katolik masih ada, dan beberapa gereja suku di Indonesia di timur masih ada itu, kayak pembimbing rohaninya. Jadi saya uh, punya seorang pembimbing rohani yang meneliti tingkah laku saya, sehingga ketika mau dibaptis itu bukan cuma diuji apakah saya udah paham belum ajaran-ajaran, bukan hanya itu, tetapi juga apakah kelakuan saya sudah makin membaik gitu. Nah, itu yang mengetahui adalah para pembina itu, bapak rohani atau ibu rohaninya gitu. Dan selain itu yang kita bisa lihat yang perlu kita perbaiki mungkin ritual baptisannya gitu. Karena kalau kita melihat zaman dulu tuh orang sengaja dibaptis pada hari Paskah subuh, dan sekarang kenapa kita justru pada Paskah subuh nggak ada baptisan gitu. Kalau kita merayakan Prapaskah tujuannya tuh supaya zaman dulu supaya orang dibaptis, loh pada harinya hari haknya kok justru nggak ada orang yang dibaptis pada hari Paskah subuh. Nah ini rupanya perlu dipikirkan kembali ya, apakah bisa kita misalnya eh, membuat ritual yang indah dari Paskah subuh itu supaya orang dibaptis, orang bisa berjauhan kudus, dan orang bisa menikmati momen itu sebagai momen yang bukan cuma sekedar baptisan lewat, nggak gitu, tapi momen yang istimewa, yang luar biasa sehingga tidak terlupakan gitu, dengan simbol-simbol, dengan segala macam ritual. Terima kasih Pak. Ya,
Oke, silakan kalau ada yang lagi mau bertanya. Saya mau nanya, Pak. Ya, Ya, silakan. Siapa ini? Saya Pak namanya Amir Tambunan. Ya, Monggo. Nah, saya dari GKI Sarwa Indah. oh, iya Pak. Sebetulnya pertanyaan saya ini agak agak menyimpang dari Paskah. Cuman saya terpikirkan terus. Jadi kan kalau kita baca di Yohanes pasal 3, waktu Nikodemus datang Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru. Nah, di gereja kita ini nggak ada tuh cerita baru. Tapi kalau gereja-gereja kayak karismatik gitu, atau GPCC, mereka harus lahir baru dulu, baru bisa diterima jadi anggota gitu. Kenapa begitu? Apa hubungannya dengan kita gitu? Kalau kita kan nggak tanpa lahir baru langsung dibaptis. Atau lulus katekisasi, belum ada pengakuan percayanya bahwa dia terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia langsung sudah bisa ikut. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Iya, memang di GKI tidak sering dipakai kata lahir baru, ya istilah lahir baru itu. Tapi apa itu lahir baru gitu loh? Lahir baru itu kan berarti kita menerima Kristus. Jadi kita mengatakan Kristus engkau adalah Tuhan dan Allahku. Aku percaya kepadamu gitu. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang menyatakan bahwa sekarang saya mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan itu di mana rumusan Yesus sebagai Tuhan? Rumusannya ada di pengakuan iman rasuli. Jadi ketika orang sungguh-sungguh mengakui pengakuan iman rasuli, dia lahir baru. Jadi kapan orang lahir baru? Bisa jadi pada saat dia dibaptiskan. Karena waktu dibaptiskan ditanya apakah kamu sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Apakah kamu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya? Itu ditanyakan. Itu sama sebetulnya seperti ritual kalau di gereja karismatik misalnya orang dipanggil maju, siapa yang mau terima Tuhan Yesus lahir baru maju ke depan. Itu sama seperti ketika orang dibaptis, ayo kamu mengaku di depan semua jemaat eh, pengakuan iman rasuli. Sama itu Pak. Cuman ritualnya berbeda, istilahnya berbeda. Saya termasuk pendeta yang berasal dari orang Konghucu, Pak. Saya termasuk yang pertama kali jadi Kristen di GKI. Eh, Waktu saya dibaptis, saya sungguh-sungguh merasa saya lahir baru gitu. Karena itu betul-betul mengubah kehidupan saya. Jadi ketika saya dibaptis, orang tua saya itu marah besar. Jadi mereka nggak setuju saya jadi Kristen. Eh, Sampai kemudian saya harus sembunyi-sembunyi kalau kata kasasi. Jadi ketika kata kasasi, saya bilang ke ayah saya bahwa enggak, kalau saya ke rumah teman gitu. Saya ke rumah teman, tapi terus udah ganti baju gitu. Kemudian itu kata kasasi dan dia mengatakan saya izinkan kamu, tapi saya nggak mau kamu dibaptis. Karena kalau begitu kamu dibaptis, terima air, dipermandikan istilah dia, itu berarti kamu udah memutuskan hubungan dengan leluhurmu. Jadi kamu nggak boleh lagi sembahyang gitu. Saya kemudian dibaptis. Jadi hari baptisan itu buat saya adalah hari yang betul-betul luar biasa karena pulang-pulang ke rumah tuh saya jadi berantem, saya nggak bisa dapat resiko yang tidak menyenangkan dari papa saya. Jadi waktu hari baptisan itu saya takut datang pulang ke rumah karena uh, ya itu ada kemudian entah gimana papa saya tahu dan dia marah sekali gitu. Jadi, nah mungkin bagi kita yang dari dulu orang Kristen, lalu keturunan Kristen, baptisan tuh nggak berasa apa-apa gitu loh, nggak berasa bahwa itu lahir baru karena memang dari lahir kita sudah hidup di dalam lingkungan Kristen gitu Pak. Tapi bagi orang-orang kayak saya yang betul-betul dari bukan Kristen menjadi Kristen, baptisan itu menjadi sesuatu yang betul-betul luar biasa gitu. Dan saya berasa itu lahir baru gitu. Nah, yang saya duga adalah orang-orang yang dari keluarga Kristen turun-temurun, sebetulnya lahir barunya itu bukan sebuah titik di mana dia maju ke depan terima Tuhan Yesus, enggak. Tapi itu sebuah proses gitu loh. Karena orang tuanya sudah mengajarkan dia iman Kristen, maka sebetulnya dia sudah dalam tanda kutip lahir baru secara perlahan-lahan gitu. Nah, bagi mereka itu, baptisan atau pengakuan percaya itu mengkonfirmasi kelahir baruannya dia gitu Pak. Jadi saya percaya orang-orang Kristen yang
yang sudah dibaptis itu lahir baru ya. Eh, Kecuali ya Bapak, ada juga orang-orang Kristen yang misalnya anak remaja yang dibaptis karena FOMO, kan ada juga tuh Pak. FOMO, udah dibaptis aku mau ikut baptis gitu. Ada gitu. Nah yang itu yang mungkin yang perlu ya perlu kita benahi gitu loh. Tapi bukan berarti baptisan tuh nggak lahir baru, enggak Pak. Kalau saya yakin itu ada di situ. Boleh saya lanjut, Pak? Ya. Jadi saya ini kan besar di keluarga Batak, AKBP. Saya dibaptis itu masih bayi. Ya, jadi kayak kayak sekarang, zaman sekarang pun masih bawa bayi ke gereja untuk dibaptis. Jadi saya nggak ngerti. Jadi waktu saya ikut kebaktian di satu gereja di Batu Malang, ditantang saya. Siapa yang mau terima Yesus? Saya maju. Maaf. Hmm. Saya dilayani secara pribadi. Saya bilang saya nggak pernah berbuat dosa kok. Saya bilang nggak pernah saya berzina, mencuri. Hmm. Waktu itu saya sudah menikah. Terus dia bilang, dia langsung buka di 1 Yohanes 1 ayat 9, 8-9 itu. Kalau kamu bilang tidak berdosa, kamu menipu diri. Tuhan itu jadi penipu. Saya langsung kena, aduh, ya, ya semua orang sudah berdosa nih. Baru saya sadar. Terus saya dilayani lah. Nah, disitulah saya merasa eh, saya diperhatikan oleh Tuhan Yesus gitulah, oleh Bapa di surga. Saya langsung melayani di situ. Jadi nggak kembali ke GKI atau ke HKBP. Setelah itu kemudian baru saya masuk GKI karena tinggal saya di Ciputat sini. Tapi saya ngobrol-ngobrol dengan pendeta juga, ya nggak ketemu. Jadi saya menemukan jawaban itu, ya pengen nyari jawaban itu. Iya, iya. Jadi istilahnya tuh pengalaman pribadi gitu ya Pak ya, pengalaman pribadi menerima Tuhan Yesus gitu loh. Eh, Ya memang memang saya juga dulu ikut di persekutuan-persekutuan semacam itu ya, ketika saya remaja gitu. Saya ke GKI juga, tapi saya juga ke kayak apa apa gereja yang menekankan lahir baru seperti itu. Jadi saya juga punya pengalaman seperti itu juga. Em, tapi harusnya saya pikir ya Pak, kita nggak perlu mempertentangkan hal itu gitu loh. Karena kalau eh, kita nggak bisa mengatakan bahwa di GKI itu orang-orangnya pada belum lahir baru, nggak juga gitu loh, nggak juga. Memang ada ya kayak tadi ya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang kurang kurang jelas misalnya eh, ada orang-orang yang ikut tradisi begitu saja tanpa tanpa menyadari bahwa apa sih sebetulnya, siapa sih yang kamu percaya gitu loh. Iya bisa terjadi, tetapi harusnya itu mungkin bisa diperbaiki juga ya. Misalnya kayak sekarang nggak tahu, kalau di KK Samanhudi misalnya, sekarang tuh sebelum orang dibaptis, udah ikut katekisasi nih, mereka disuruh ikut retret tuh Pak. Retret 1 hari 1 malam gitu. Nah di situ kemudian mereka ditanya ya kayak semacam itu. Eh, Sungguh gak kamu percaya pada Tuhan? Lalu diberikan khotbah yang isinya betapa pentingnya hidup yang diubahkan oleh Tuhan gitu ya. Ya semacam begitulah gitu. Supaya meminimalisir orang dibaptis tanpa sadar apa sebetulnya itu gitu. Ya, tapi ya jadi apa yang Bapak katakan benar ya, sering terjadi bahwa ada orang tidak sadar sebetulnya eh, apa selama ini cuma ritualisme saja begitu. Ya, tapi sebetulnya ketika orang mencari Tuhan dia pasti mendapatkan Tuhan. Jadi pengalaman lahir baru itu didapatkan juga sebetulnya di GKI. Saya yakin ada banyak orang yang seperti itu juga. Oke, baik. Nah, ya. Cukup jelas ya jawabannya ya, Pak Amir ya. Saya boleh lanjut dulu sedikit. Ini sudah ada 2 penanya Oke. lagi. Nanti kita sambung lagi ya Pak Amir ya. Saya sudah ini ya kalau masih ada waktu. Oke, baik saudara-saudara, kita sampai jam 9. Apakah oke Pak Juswantori? Iya, iya, iya. Oke ya. Oke, berikutnya kita tampilkan Kak Lena. Silakan Kak Lena.
Terima kasih Mas Tio. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ini mau tanya aja, tadi kena Pak Pendeta ngomong gereja mula-mula sebelum Katolik. Nah, saya sering mendengar bahkan membaca ya kayak ada kayak di Facebook atau di YouTube yang tentang Katolik gitu. Mereka mengklaim ya gereja Katolik itu adalah gereja yang pertama atas dasar yang Matius 16 ayat 18 yang Petrus, aku akan mendirikan rumah yang itu ayatnya Iya, iya, dan iya. aku padamu Ya, yang seperti itu. Jadi itu yang mereka selalu aku baca dan sering lihat juga dengar mereka mengklaim ya memang Katolik itu adalah gereja yang mula-mula yang pertama gitu. Tapi tadi saya dengar Pak Pendeta bilang gereja sebelum Katolik, gereja mula-mula gitu. Itu gerejanya apa Pak sebenarnya? Terus yang kedua, apa sih awalnya Protestan Katolik ini akhirnya muncul Protestan ini? Apakah karena memang penebusan dosa yang pakai koin yang dulu itu awalnya yang diprotes sama Martin Luther atau yang bagaimana sih Pak? Terima kasih Pak, itu aja. eh, iya Bu Lena. Jadi, aduh ini ceritanya mesti kata kesasi nih tentang sejarah gereja ya, panjang Panjang banget. deh. Jadi nggak mungkin saya bahas di sini. Tapi kira-kira gini, kira-kira sebelum tahun 1000-an sekian, gereja itu belum pecah Bu. Jadi gereja itu satu sebetulnya. Eh, kayak tadi ya abad pertama sampai abad keempat itu nggak ada yang gereja Katolik, nggak ada. Itu gerejanya satu ya, gereja itu gitu loh, ya gereja gitu. Tapi kemudian pecah gereja itu, pecah jadi gereja Barat dan gereja Timur Bu. Nah, gereja Timur tuh jadi apa? Menjadi gereja yang kayak sekarang tuh di Rusia, di 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 Armenia itu ya, gereja di Timur itu. Lalu adalah jadi gereja di Timur dan gereja di Barat. Gereja di Barat itu eh, bukan gereja Katolik juga, namanya gereja Barat, Bu. Kapan itu berubah? Jadi gereja Barat itu ya cuma satu itu. Nah, Martin Luther kemudian di abad ke-15 menemukan bahwa kok ada ajaran-ajaran yang ketika dilihat tidak sesuai dengan yang ada di Alkitab. Lalu kemudian diadakan reformasi. Reformasi tujuannya sebetulnya bukan membangun gereja baru, bukan, tapi ya mereformasi. Masih gereja yang sama, tapi kemudian diperbarui gitu. Cuma pada waktu itu tidak berhasil gereja gereja Barat itu untuk mereformasi gitu. Jadi ditolaklah, kemudian jadi pecah. Nah, si orang-orang yang protes ini disebut Protestan gitu loh, Bu. Jadi orang Katolik merasa itu orang-orang yang protes nih, kita nih orang-orang yang protes. Kalau mereka tuh yang aslinya, padahal ya dua-duanya nggak asli gitu. Yang asli ya gereja sebelum perpecahan gereja Barat dan Timur itu. Ya, jadi dari berapa abad pertama sudah gereja berdiri ratusan tahun itu nggak ada yang gereja Barat gereja Timur, nggak ada, Katolik segala macam nggak ada, itu semua adanya gereja gitu aja. Setelah itu baru pecah gitu ya Bu ya. Jadi tentu gereja Katolik mengklaim bahwa iya kan ada ayatnya itu di atas Petrus, karena di atas inilah aku akan membangun jemaatku, di atas Petrus namanya. Mereka bilang yang paus yang sekarang itu adalah turunannya dari Petrus secara simbolik gitu. Jadi Rasul Petrus tuh mewariskan kunci kerajaan surga itu kepada turunan-turunannya terus gitu ya, paus-paus sampai sekarang gitu. Tapi kan itu klaim gereja Katolik, dan kita tidak mengakui klaim itu karena itu bukan keturunan Petrus juga kan. Paus kan dipilih, masuk keturunan Petrus gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi kesannya kayak olok-olok gitu. Padahal kita sama-sama meyakini Yesus sebagai Tuhan gitu. Jadi kesannya nggak enak aja gitu. Ya, tapi kan nggak semua orang Katolik begitu kan, Bu. Yang begitu kan yang ekstrim-ekstrim tuh. Ya, orang ekstrim tuh di mana-mana ada. Orang GKI ekstrim ada, Katolik ekstrim ada, karismatik ekstrim juga ada. Nah, kalau ekstrim tuh nyala-nyalain yang lain gitu kan. Yang gue bener, yang lu salah. Nah, ya, kita jangan yang gitu-gitulah. Yang kita pikirin yang baik-baik aja kan. Banyak juga gereja orang Katolik yang baik. Banyak juga orang karismatik yang baik ya, yang nggak memikirkan perbedaan, tapi yuk kita bersama-sama mencari apa yang sama dari kita gitu loh. Oke, Ya, cukup ya Karena ya. ya. Tadi yang ya udah. Berarti Katolik itu bukan yang asli juga gitu ya Pak intinya. Jadi Nggak ada yang asli. Jadi yang mesti Iya. dicari adalah skisma ya, skisma besar, skisma kecil gitu mungkin ya. Iya, itu dia. Dari sendiri.
Oke, makasih Kalena ya. Kita lanjut ya. Makasih Mas Timo. Kita, Makasih Pak. Terima kasih. kita lanjut, Pak Pendeta ABS mau menyanggah atau mau bertanya? Enggak menyanggah kok. Terima kasih Pak Makasih. Iksan untuk penjelasannya tadi ya. Tadi kalau saya tidak salah penjelasan sampai pasca subuh ya Pak. Ya. Tapi sekarang kan ada tradisi, bukan tradisi. Memang ketika kita menyiapkan ini dari sisi kita PF menyiapkan pasca subuh dan pasca sore itu kan ada pendekatan bacaan yang berbeda ya. Nah, kira-kira boleh dijelaskan juga nggak kepada kita, kepada kami, pasca sore itu juga apa sih yang dilakukan dan apakah itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan pasca subuh? Kalau di pasca subuh kan tadi Pak Yuswan menjelaskan tentang secara historis, secara tradisi gerejawi itu apa yang dilakukan pada umumnya pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan pasca sore? Terus tadi kan beberapa kali sudah dikatakan bahwa di masing-masing hari itu ada penekanan-penekanan Kamis Putih, dengan mengingat persiapan-persiapan Yesus sebelum disalibkan, perjamuan malam terakhir. Di Jumat Agung justru bukan perjamuan, tidak ada perjamuan yang dalam tradisi sekarang jadi perjamuan kudus begitu ya. Kayaknya lebih kudus di Jumat Agung gitu. Lalu di Sabtu ini aliturgis gitu ya, aliturgi. Terus di Minggu Paskah. Nah, sementara Paskah sore bacaannya tentang Yesus makan bersama. Pecah ikan. Pecah roti lalu para murid langsung. Nah, bagaimana hal itu muncul dan kemudian bisa dihidupi dalam konteks yang sekarang. Iya, menarik ya. Itu lupa saya bahas ya bagian itu ya. Iya. Jadi memang pasca sore ini berbeda. Jadi jadi kalau kita melihat itu ya, siklus liturgi Paskah kita selalu mengikuti apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus di hari-hari terakhir sampai dia bangkit. Jadi kita ikut, kayak kita tuh napak tilas bersama dengan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kalau pagi-pagi itu Yesus bangkit, lalu kemudian kita juga bangkit, malam-malam kita ke gereja, kita menjadi seperti para perempuan yang datang ke kubur Yesus dan menemukan Yesus bangkit di gereja gitu. Nah, lalu apa yang terjadi di malam hari? Kan ada ditulis di Alkitab bahwa ternyata malam hari itu ada dua orang Emmaus yang berjalan lesu yang menuju Emmaus karena frustasi bahwa ternyata Yesus itu mati, belum sadar bahwa Yesus itu bangkit. Lalu kemudian kita tahu ceritanya kan, datanglah Yesus, hadirlah Yesus pada dekat mereka, tapi mereka nggak sadar bahwa itu Yesus. Kemudian Yesus mulai berfirman, yang membukakan kitab-kitab suci. Lalu Yesus mengajak mereka perjamuan karena hari sudah dekat malam. Dan ketika ada perjamuan itulah terbukalah mata para murid dan mereka sadar itu Yesus sampai kemudian mereka jadi semangat. Nah, sebetulnya liturgi minggu kita, saudara, pola liturgi minggu kita itu mengikuti pola kejadian perjalanan di Emmaus itu. Jadi ada berhimpun, ya para murid berhimpun dengan Yesus, lalu Yesus berfirman, yang kedua, lalu yang ketiga Yesus menjamu, ada perjamuan, kemudian itu membuka mata mereka, lalu kemudian mereka diutus, mereka akhirnya pergi balik ke Yerusalem, bukan ke Emmaus. Jadi 4 itu menjadi 4 ordo di dalam liturgi kita itu. Jadi sebetulnya ya kalau hari ya Minggu sore itu ya lakukan 4 ordo itu. Itu sebabnya aneh kalau hari Minggu kita tidak berjamuan kudus. Karena jelas sekali di situ bahwa itulah yang terjadi di Paskah itu ada perjamuan kudus gitu loh. Nah, kita kok perjamuan kudusnya malah Jumat Agung, padahal Jumat Agung itu masih hari puasa ya kan Saudara. Kalau kita lihat 40 hari puasa, Jumat Agung itu masih hari puasa. Jadi kalau Jumat Agung kita malah makan-makan di gereja, kan itu kan membatalkan puasa kita gitu sebetulnya. Kita dipaksa untuk buka puasa karena hari itu ada perjamuan kudus gitu. Padahal di sejarah gereja itu nggak begitu. Adanya Kamis malam sampai semalam gitu. Nah justru di hari Paskah yang harusnya ada perjamuan, lah kok kita malah nggak ada perjamuan, nggak ada baptisan. Jadi harusnya itu ada baptisan, ada perjamuan gitu. Kalau kita ikut napak tilas bersama dengan Tuhan Yesus ya, itu kritik kita itu. Kenapa jadi begini sekarang ya Bapak Ibu ya? Kenapa justru nggak ada baptisan, nggak ada perjamuan di hari Paskah? Ya sekali lagi karena tradisi Belanda. Karena gereja kita itu gereja Belanda. Jadi gereja Belanda pada sidang sinode tertentu ratusan tahun yang lalu memutuskan bahwa perjamuan kudus hari Minggu itu dipindah menjadi hari Jumat.
Dan karena kita ini di seluruh gereja Protestan di Indonesia itu masuk ke Sinode Belanda, maka peraturan bahwa Jumat Agung itu adalah hari perjamuan kudus itu berlaku di nasional gitu. Sehingga sekarang GPIB begitu, semua gereja-gereja di Indonesia seperti itu gitu loh. Sehingga akhirnya kalau kita mau memindahkan perjamuan kudus dari Jumat Agung ke hari Minggu dianggap aneh sendiri gitu. Karena semua orang mengikuti tradisi Belanda itu. Tapi harusnya kalau mau konsisten ya itu dilakukan di Jumat di hari Minggu termasuk Minggu sore. Oke, berarti memang tradisi perjamuan kudus yang dilakukan di dalam perjalanan di Emmaus itu juga dihidupi pada tradisi gerejawi seharusnya ya Pak ya. Harusnya. Baik pada waktu itu ataupun juga sebenarnya kalau kita lihat tadi kan kritik Pak Yuswantori adalah soal baptis pada Paskah dan perjamuan kudus pada Paskah. Berarti kalau itu dilakukan itu sebagian bentuk reformasi terhadap aturan gereja Belanda yang kita perlu kembali kepada iblis Kristus gitu ya sebagai betul. yang kita hidupi kalau tadi dari abu ke hati yang Pak Yuswan sampaikan. Nah kalau begitu Pak, Triduum Paskah itu kan tadi saya sempat melihat ada pergeseran dari Jumat, Minggu, Kamis, Sabtu, lalu di akhir slide-nya Pak Yuswan itu Kamis Paskah subuh, betul ya? Berarti Triduum itu mengikuti dari masa perjalanan Yesus itu sampai pada dia bangkit hari pertama bangkit. Betul. Karena kan hari waktu itu dimulai hari sore kan, sore dimulai hari baru. Jadi Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam sampai subuh itu kan, sampai Minggu subuh itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang kedua terakhir aja. Boleh Mas Tio ya? Tadi terkait dengan peta tenebrae, yaitu mematikan lilin, makin lama makin redup. Memang jarang banget ditemukan di dalam tradisi gereja Kristen Protestan, apalagi GKI begitu. Tetapi beberapa kali juga kami pernah melakukan, biasanya kalau Advent dinyalakan, lalu ada yang mematikan dari 6 menjadi 0. Apakah itu juga bisa menjadi bagian dari tenebrae atau itu adalah variasi dari penyalaan lilin Prapaskah itu? Iya, jadi yang lebih itu dua-duanya bisa karena ini kan bukan lilin itu kan sekunder ya, bukan primer. Jadi bukan simbol primer. Jadi orang bisa punya bermacam-macam variasi untuk menerapkannya tentu dengan pemaknaan yang berbeda-beda gitu. Kalau dia dimatikan satu persatu berarti kita seperti tenebrae udah jadi sejak Prapaskah pertama udah tenebrae gitu. Mati terus satu-satu gitu. Tapi kalau begitu pemaknaan selama masa Prapaskah itu menjadi kelam gitu. Artinya itu adalah kayak minggu sengsara gitu loh. Sengsaraannya makin lama makin gelap gitu. Sedangkan saya kayaknya lebih setuju kalau ada itu justru penyalaan lilin. Jadi kenapa? Karena penyalaan lilin ya secara progresif berarti kita berpengharapan kan, terang pengharapan itu lebih walaupun itu masa pengenangan penderitaan Yesus, tapi kan gradasi makin terang menyatakan bahwa hilang suaranya Pak Jison. Belum kedengaran. Oh ya, ini itu dia. Ya, jadi iman kita itu iman yang bergerak progresif gitu, terang gitu di tengah kegelapan. Nah, lalu kemudian setelah dia terang sampai Kamis Putih, lalu barulah kemudian yang terang itu dimatikan satu demi satu gitu. Jadi tenebrenya di situ gitu. Nanti baru muncul lagi pada hari lilin itu pada hari Paskah subuh. Itu kayaknya lebih konsisten dan lebih bernuansa Easter oriented daripada death oriented daripada berorientasi pada Jumat Agung gitu loh. Baik, terima kasih Pak Yuswan. Mungkin bisa menginspirasi panitia Paskah. Terima kasih. Thank you. Penanya berikutnya Pak Purnomo. Silakan Pak. Terima kasih. Saya dari kecil sampai sekarang di GKI.
Kemudian yang saya ingat itu untuk mengikuti perjamuan kudus itu harus sudah baptis, dewasa, atau CD. Tapi belakangan ini saya mengikuti di GKI, beberapa GKI, itu perjamuan kudusnya untuk semua orang, pun diajak. Ini saya masih mengganjal kenapa kok, kan ada pendeta kok gitu nggak usah katekisasi, jadi harus syarat untuk perjamuan kudus kan ada mengakui bahwa Yesus sebagai selamat pribadinya, sedangkan anak dibaptis untuk memenuhi tanggung jawab dari orang tua. Sebenarnya yang saya dengar juga beberapa itu klasis membiarkan atau sinode membiarkan untuk ya masing-masing kebijakan sendiri. Nah, sebenarnya yang benar yang mana, Pak? Oh Apakah ya Pak. perjamuan kudus itu syaratnya harus sudah baptis tidi, baptis dewasa, atau ya anak-anak boleh ikut serta di dalamnya untuk Iya merasakan. Pak. Terima kasih. Ya, saya memahami kebingungan Bapak dan juga mungkin banyak orang GKI lain, karena sebetulnya secara sinodal kita belum memutuskan untuk diberlakukannya perjamuan kudus anak. Jadi ide perjamuan kudus anak itu adalah ide yang baik karena pemikiran bahwa kalau anak sudah dibaptis, bukankah dia juga harusnya menerima anugerah Allah dalam arti dia mendapatkan perjamuan, dan bukankah walaupun anak belum memahami Kristus seperti orang dewasa, tapi bukankah dia bisa dididik untuk mengerti tentang Kristus setidaknya dengan cara berpikir anak begitu loh, sesuai dengan usianya gitu. Ini argumennya seperti itu kira-kira Pak. Jadi ada banyak sekali argumen, dan memang gereja-gereja sekarang banyak yang bergerak untuk memberikan perjamuan kudus bagi anak-anak gitu loh. Dengan catatan bahwa itu bagi mereka adalah pembinaan iman, justru membuat mereka dari kecil mereka sudah mendapatkan perjamuan, belajar untuk menerima perjamuan kudus. Tapi yang menjadi masalah ketika itu diberlakukan oleh beberapa jemaat, itu belum melalui persetujuan dari Sinode GKI gitu. Sehingga akibatnya sudah dilakukan di beberapa jemaat yang lain belum, sehingga sekarang jadi bingung yang belum nih, yang benar yang mana ini. Yang di GKI kebanyakan mengatakan tidak boleh anak-anak, tapi di sebagian jemaat GKI justru anak-anak diundang ikut, jadi bingung. Nah, saya memahami itu, kita bahas itu sudah lama di sidang sinode, tapi keputusan kita adalah sementara ya, Bapak Ibu, sementara begini. Yang sudah melakukan ya sudah lakukan, yang belum melakukan jangan melakukan dulu sebelum ada persetujuan secara resmi dari Sinode GKI. Tapi yang sudah melakukan ya jangan di stop, karena kalau di stop kan nanti jemaat bingung lagi. Misal katakan begini, di sebuah GKI dulu nggak boleh perjamuan kudus, lalu kemudian sekarang ini sudah melakukan, ya kan ada sosialisasi oleh jemaat setempat bahwa iyalah dilakukanlah perjamuan kudus. Lah kemudian tiba-tiba di stop, ya sudah mulai sekarang nggak boleh lagi anak-anak. Lah kan jemaat bingung kan, yang dulu nggak boleh sekarang jadi nggak boleh lagi. Nah itu kan tambah membingungkan gitu loh. Jadi keputusannya yang sudah melakukan ya sudah lakukan, tapi yang belum jangan dulu karena ini belum menjadi keputusan bersama di Sinode GKI gitu Pak. Terima Cukup. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Juswantori, saya mau bertanya mengenai perjamuan kudus tadi, Pak. Kalau dan juga hubungannya dengan yang pertanyaan sebelumnya begitu ya, mengenai benda rohani begitu ya. Maksudnya kalau di Katolik ada benda-benda rohani. Kalau di GKI bagaimana kita memandang benda rohani itu, termasuk mungkin hosti atau roti perjamuan, anggur dan seterusnya. Apakah terima, tidak peduli gitu. Makasih, Pak. Iya Pak Tio, ini menarik ini gitu. Kita dan gereja Katolik banyak memakai simbol-simbol yang sama ya, ada roti, ada air, ada segala macam, ada termasuk ada simbol lilin dan segala macam.
tapi pemaknaannya berbeda, Pak. Maknanya berbeda. Kalau di gereja Katolik, mereka mengenal yang disebut dengan sakramen gitu. Jadi alat-alat itu menjadi alat keselamatan gitu loh, sakramen gitu. Bagi kita, benda itu tetap benda, dia tetap merupakan simbol saja. Jadi bukan dia yang bukan benda itu yang ada sesuatu di dalamnya secara mistis sehingga kemudian dia dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu terhadap iman kita, enggak. Kita dengan jelas mengatakan bahwa roti yang kita makan, air anggur yang kita minum di perjamuan itu ya roti dan air anggur biasa, nggak ada apa-apa di situ. Itu hanya simbol, tapi simbol itu dipakai untuk menunjukkan atau memaknai sesuatu yang penting ya tentang keselamatan kita. Nah, itu berlaku bagi semua simbol yang kita taruh di gereja. Misalnya katakan begini, boleh nggak kita pakai lilin Kristus di ruang kebaktian? Tiap minggu kita nyalakan lilin Kristus gitu ya. Boleh, kan di gereja Katolik juga kan banyak lilin-lilin gitu loh, ada lilin Kristus. Tapi kita tidak memaknai lilin Kristus itu artinya, oh kalau ada lilin Kristus berarti Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus gitu. Sorry. Oke. Bukan itu gitu. Jadi simbolnya bisa sama, tapi kita memaknainya berbeda gitu, Pak. Oke, baik. Thank you, Pak. Apakah Pak Amir Tambunan masih ada pertanyaan tadi? Masih mau bertanya lagi? Nggak ada ya. Yang lainnya mungkin kalau ada silakan. Tante Olga mau bertanya? Ya itu yang saat teduh sama saat waktu kita habis dengar firman kan kita bersaat hening gitu Pak. Bukannya itu kita berterima kasih bahwa Tuhan udah hadir di dalam ibadah kita itu gitu loh Pak. Di dalam hati kita gitu. Bukan begitu Pak ya? Salah aku. Boleh. Jadi yang penting itu sebetulnya menurut saya ya, Bu, yang penting itu sebetulnya ketika kita berdoa, bersaat teduh, kita betul-betul percaya Iya. bahwa Yesus hadir, bahwa kita tuh ada di hadapan Dia gitu. Itu aja, Bu. Ya, masalah kita ngomong atau nggak ngomong itu nggak jadi masalah. Bisa aja dalam saat teduh itu kita cuma diam dan merasakan kehadiran Tuhan dan berterima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman, kan bisa begitu aja. Kan nggak harus kalau saat teduh kita ngomong terus sama Tuhan dalam hati, nggak juga gitu ya. Makasih Pak. Ya. Oke, thank you Tante Olga. Terus Jadi mau memang, tanya satu lagi. ya, Yang silakan. mengenai gift itu loh. Kenapa ya kalau di Katolik itu ada rumah sakit yang free gitu loh? Kok kita belum ada ya di gereja Kristen? Aku soalnya suamiku kan dulu Katolik gitu loh. Terus adik iparku itu kan sakit. Nah dia karena dia nggak punya siapa-siapa masuk situ nggak bayar sama sekali sampai dia meninggal gitu diurusin. Aku bilang kok kita nggak punya ya kayak gitu. Aku bilang gitu aja. Terima kasih Pak. Iya. Gereja Katolik tuh enaknya mereka cuma satu gereja gitu ya. Asetnya banyak cuma di bawah satu gereja gitu. Ada rumah sakit Katolik gede-gede gitu. Kalau di gereja Protestan tuh SDM-nya terpecah-pecah, ada GKI, ada GPIB, ada segala macam. Akhirnya jadi nggak susah untuk melakukan sesuatu yang besar gitu ya bersama-sama tuh ya. Mungkin itu ya, Bu. Kayak kita Pastor punya nggak digaji, Pak. Pastornya nggak digaji. Pendeta Oh iya. digaji. ngabisin duit. Oke, makasih Tante Olga. Iya. Silakan yang lainnya kalau mau bertanya. Ada Bu Pendeta Sari, apakah mau ikutan ngomong, Bu? Mau bertanya atau mau menanggapi, menambahkan? Ya, selamat malam Pak Yuswan. Malam Sari. Iya, ini memang sebenarnya ide tentang Prapaskah ini juga menjadi salah satu hal yang kami sedang gumulkan terkait pelaksanaan perjamuan kudus tadi ya, antara lain itu ya. Kami sedang menggumuli tempat perjamuan kudus di dalam rangkaian masa Trihari Suci itu begitu. Sebenarnya kalau secara teori kan memang tidak kita lakukan di hari Jumat begitu ya. Nah, kita sedang menggumuli bagaimana itu dilakukan begitu dan juga pengalaman-pengalaman gereja lainnya oleh karena selama ini sekian lama kita berada dalam tradisi yang tadi merayakan perjamuan kudus di hari Jumat Agung. Tapi tadi
nanti mungkin berikutnya jangan-jangan akan ada lagi nih Pak Iswan perjumpaan kita terkait dengan perjamuan kudus yang untuk di Jumat Agung ini saya rasa. Tapi saya kepingin menanyakan ide terkait dengan Sabtu Sunyi gitu ya. Yang saya pahami dalam Sabtu Sunyi itu kan sebenarnya kita tidak ada liturgi sebenarnya di dalam Sabtu Sunyi, dan kemudian Sabtu Sunyi itu semestinya tidak kita lakukan pada Easter Vigil yang pada sore hari, karena itu sebenarnya kita sudah masuk pada Paskah gitu. Nah, mungkin bisa itu ditambahkan bagi kita semua, apa sih yang kita hayati pada saat itu, karena Sabtu Sunyi ini biasanya kalau kita lihat tuh kan panitia yang menyiapkan juga udah capek tuh dari Kamis Putih, Jumat Agung nanti masih nyiapin Paskah, warna liturginya ganti-ganti terus gitu ya, sejak di Jumat lalu kemudian di Minggu gitu. Apa supaya kita nggak kehilangan makna dari peristiwa Sabtu Sunyi itu gitu. Kami pernah melakukannya berbeda-beda, ada yang pernah kita lakukan di sore hari, tapi juga beberapa waktu ini dilakukan di pagi hari. Mungkin bisa memberikan inspirasi gitu kepada kami semua gitu Pak Yuswan. Terima kasih. Iya, memang Sabtu Sunyi itu termasuk yang sulit karena itu ya, karena persiapan Paskah itu loh. Di panitia Paskah tuh selalu hari Sabtu itu bukan Sabtu Sunyi, Sabtu sibuk itu buat mereka itu. Jadi karena segala macam dekorasi lah, segala acara, ada latihan-latihan, segala. Jadi sebetulnya Sabtu Sunyi itu kan kita merenungkan kematian Kristus. Jadi dunia yang gelap tanpa Kristus gitu. Betapa sunyinya hidup ini kalau Kristus tidak ada di dalam kehidupan kita gitu. Jadi ya suram, harusnya itu adalah kebaktian yang suram gitu. Tadi misalnya kebaktian tanpa ditutupin, ada yang menutupi semua cawan segala macam ditutupi dengan kain hitam, ada yang dibawa keluar semua dekorasi-dekorasi itu gitu loh, untuk menunjukkan kesunyiannya, kesuramannya kehidupan umat tanpa Kristus itu intinya begitu gitu. Nah, jadi kita bisa mengadakan kebaktian yang sederhana misalnya. Sederhana sekali, bahkan mungkin tanpa iringan musik gitu, musiknya akapela, nyanyinya akapela saja begitu, terus nggak ada ya dekorasi semua tidak ada begitu, jadi kayak kosong, sunyi, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, kesulitannya adalah karena itu sebentar lagi Paskah gitu. Nah, biasanya yang kesulitan adalah kalau dekor-dekor tuh bisa marah-marah tuh, seksi dekorasi dikeluarin semua pada hari Sabtu Sunyi gitu. Kita pernah coba caranya dengan mengadakan kebaktian di Zoom, perenungan di Zoom pada hari Sabtu Sunyi, sore-sore misalnya. Kita adakan ya kayak Zoom gini ya, kebaktian gitu, yang tidak berfokus di gereja tapi di udara gitu, kayak kita sekarang ini gitu. Itu salah satu cara, tapi itu kayaknya kurang bagus juga karena nggak ketemu ya, kitanya nggak ketemu gitu. Itu kita bisa adakan di sebuah ruangan yang bukan di gedung gereja gitu, tapi di lantai berapa, di aula apa di mana begitu, kita adakan perenungan Sabtu Sunyi bisa juga gitu. Yang intinya sangat sederhana, kelam gitu, menjelang Paskah. Ada bacaannya sebetulnya kan untuk Paskah Sabtu Sunyi kan ada bacaannya. Ada. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian yang satu lagi nih dengan perjamuan kudus ini. Salah satu dilema kita tuh begini, dari data, dan ini tampaknya hampir di semua GKI mungkin ya, di Jumat Agung itu menjadi salah satu hari di mana kehadiran umat tuh paling banyak. Saya nggak tahu di pengalaman Pak Zuan gimana, tapi saya mencermati data-data di PWRJ tampaknya memang begitu gitu ya. Dan kayaknya memang salah satu kekuatannya itu adalah pada perjamuan kudus yang dilakukan di hari Jumat Agung itu gitu. Nah, sehingga memang tampaknya banyak yang kemudian memikirkan soal teknis gitu ya, ketika itu dipindahkan di Paskah begitu. Jadi dilemanya nanti masih banyak nggak ya yang di Jumat Agung gitu. Saya nggak tahu ini apakah ini juga menjadi pergumulan di banyak jemaat. Betul. Terima kasih. Betul, Sari. Ini menarik sekali gitu loh. Gini, karena Jumat Agung, perjamuan kudus Jumat Agung itu sudah punya ekosistemnya sendiri gitu. Pertama itu kan udah berlangsung lama kan,
Karena itu tradisi Belanda, kan Belanda sudah menanamkan pengaruhnya di seluruh gereja di Indonesia, di gereja Protestan. Sehingga kalau kita nggak sendiri, yang lain semua mengadakan gitu loh. Jadi kita tuh melawan gereja-gereja se-Indonesia yang perjamuan Jumat Agung. Yang kedua, tradisi Belanda juga itu dibuat jadi hari libur Jumat Agung itu. Nah karena hari libur itu kan jadi hari besar gitu, hari keagamaan besar gitu. Nah ini beda sekali dengan di luar negeri. Ada banyak negara Kristen yang Jumat Agung itu nggak libur. Nah kita ini justru libur. Nah karena ini libur kan jadi hari raya gede banget gitu. Eh, dan tradisi itu udah puluhan tahun gitu, udah ratusan tahun mungkin. Sehingga ketika kita tidak mengadakan, bisa jadi anggota jemaat merasa ini kayak nggak Jumat Agungan ini gitu loh. Dan bisa terjadi mereka pindah ke gereja jemaat lain yang perjamuan kudus hari Jumat Agungnya. Ya, bisa terjadi seperti itu gitu. Makanya sebetulnya yang baru yang menurut saya bisa kita kompromikan adalah begini. Jumat Agung kita tetap jangan dihapus dulu adakan perjamuan, kita tambah lagi di perjamuan kudus Paskah. Kita adakan 2 kali. Boleh nggak sih baru 2 hari perjamuan lagi? Boleh kok, nggak masalah gitu. Kan di tata gereja kita kan perjamuan kudus diadakan minimal 4 kali dalam setahun. Jadi kalau lebih dari itu kan nggak masalah gitu loh. Daripada kita menghapus Jumat Agung, lebih baik kita menambah ke Paskah yang harusnya memang ada perjamuan kudus gitu. Ya Jumat Agung sudahlah, itu kita anggap tradisi Belanda yang kita harus kompromikan selama ini. Jadi kalau saya begitu gitu. Karena lebih susah menghapus Jumat Agung ketimbang kita menambah perjamuan kudus Paskah yang seharusnya ada gitu. Baik, saya pikir ini salah satu hal yang mesti dipertimbangkan ya nanti seperti apa supaya kita tetap menemukan pemaknaan pada rangkaian hari suci, tetapi juga tidak keliru gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Iswan. Thank you juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Juswantori. Sebelum menutup kita berfoto bersama ya, Bapak Ibu ya. Mari kita nyalakan kameranya, dinyalakan. Nah, saya pakai peci ini sekedar simbol aja, ini pemaknaannya tidak sama seperti yang umat mayoritas ya. Jadi Pak Jarwo saya lihat pakai topi, Pak Tio pakai peci. Ada apa di bidang pembinaan? Nggak janjian padahal. Buka bersama. Pikir nih rencana. Ibu-ibu yang masih belum. Ya. Indra, apakah bisa? Oh, udah ya tadi ya. Nemenin Mas Tio. Wah, siap. Oke, kita berfoto bersama. 1, 2, cheese. Lagi. Pakai reactionnya, lupa tadi. Iya, pakai reaction. Siap? Reactionnya udah siap? Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke. Sekarang saya mau minta kesediaan rekan saya di bidang pembinaan. Pak Guru, Pak Heri, apakah bisa berdoa penutup? Baik, bisa Pak. Sudah dengar suara saya ya? Siap. Baik, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan kami boleh mengikuti seminar Gemas pada malam hari ini. Biarlah kami semakin memahami tentang masa raya Paskah, sehingga semakin meningkatkan spiritualitas iman dan keimanan kami. Engkau memberkati pelayanan Pak Juswantori ya Tuhan, dimanapun beliau tempatkan, kiranya Engkau juga memberkati Pak Juswantori dan keluarganya. Berkati kami semua ya Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap menjagai kami. Ampunilah salah dosa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Juswantori. Terima kasih Bapak juga Ibu, semuanya. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang penasaran untuk hal-hal tertentu dalam webinar ini,
Nanti bisa dicari di YouTube-nya GKI Bintaro Utama. Terima kasih. Terima Makasih kasih Mas kehadirannya. Tio, terima kasih Selamat Pak malam Budi. semua. Selamat kasih. malam. Makasih Pak Yuswan, makasih Bapak Ibu. Makasih semuanya. Selamat